warahmatullahi wabarakatuh. Puasa ya Bu ya. Kadang puasa terus diperlihatkan, karena kalau terlalu segar disangkanya nggak puasa. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bisa silaturahim ke sini berkat Bu Afi ya. Insya Allah kalau orang sering pengajian itu sering silaturahim. Kalau orang sering silaturahim, insya Allah panjang umur. Kenapa panjang umur? Karena setiap Ijrail datang ke rumahnya orangnya lagi nggak ada, lagi pengajian. Jadi mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan umur yang panjang dan disibukkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tema kita, saya ingin bercerita dulu ya. Ada sebuah kisah di mana ada tukang cukur dengan pelanggannya. Tukang cukur ini mengalami kesulitan karena pelanggan yang dia mau potong rambutnya itu di sebuah barbershop ngantuk luar biasa. Mungkin malamnya habis qiyamul lail, habis tadarusan, dan bisa jadi ini cerita nih bapaknya pelanggannya ini suami daripada salah satu ibu-ibu di sini. Di laki-laki itu Pak, laki-laki itu kalau dipotong rambut itu suka ngantuk. Ya, karena ngerasa kepalanya ada yang megangin. Apalagi tukang cukurnya Asgar, asli Garut. Ini biasanya nikmat sekali. Saya kira perempuan juga kalau lagi keramas begitu juga ya. Maksudnya kalau keribat di salon juga sama. Suatu ketika nih, si tukang potong rambut ini mengalami kesulitan, dia punya barbershop, biasanya 3 orang yang potong rambut, yang hadir cuma 1 orang, dia doang tuh, si tukang potong rambutnya. Ternyata dia dapat pelanggan yang habis qiyamul lail, mau bulan puasa bulan. Nah, kenapa dia kesulitan? Karena si orang yang sedang dipotong rambut ini ngantuk berat. Kan ngantuknya ada yang begini ya Bu, Ibu kalau ngantuk ada yang muter begini. Terus kadar begini kan. Ada tuh ngantuk tuh gitu tuh Bu, muter gitu. Terus pas mau tidur ngelenyap langsung bangun begini lagi. Ada yang ngantuk tuh nyungsep ke depan. Udah terlalu nunduk, pegel, pegang karir lagi. Nah ini sama nih, si tukang yang dipotong rambut ini, dia ngantuk luar biasa. Ya, saya semalam pulang jam 11:30 ya, dari Cimanggis, dari Masjid At-Thohir. Nah itu ngantuk luar biasa sehingga si tukang potong rambut ini mau motong sebelah kanan, si yang ngantuknya miring ke kanan, ambil kiri dia miring kiri, ambil belakang dia begini kan. Akhirnya kata dia nih udah 15 menit saya belum ngapa-ngapain. Sedangkan pelanggan yang sudah ngantri ada 3 orang. Wah ini kalau begini bisa bubar nih yang 3. Wah ini cuannya bisa hilang kata dia. Sehingga cerita nih, si tukang potong rambut ini mikir, ini harus diajak ngobrol nih. Kalau diajak ngobrol, siapa tahu nggak ngantuk lagi. Akhirnya si bapak tukang potong rambut ini mikir, kalau ditanya namanya siapa, tinggal di mana, kayaknya kurang sopan dah. Kenapa? Tukang potong rambut bos, nanya-nanya begitu. Kerjanya di mana, bapak sibuk apa tuh kayak orang HRD nanyain orang yang lamar kerja kan. Akhirnya dia mikir, ngomong apa? Tercetuslah si tukang potong rambut itu bilang, Pak, saya nggak percaya Allah deh Pak. Itu sontak Pak. Pelanggan yang sedang ngantuk berat itu tiba-tiba melirik ke atas. Ya kan tukang rambutnya di belakang. Ini contoh. Kok Bapak ngomong begitu? Iya Pak, saya nggak percaya Allah. Kenapa Pak? Kata dia. Ya bukankah Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi solusi, Maha Pemberi jodoh, Maha Pemberi keturunan, Maha mengabulkan doa. Terus Pak, kata yang dipotong rambutnya. Iya, kalau Allah Ar-Razzaq, kenapa itu masih banyak orang yang susah, gelandangan, orang yang pengen berharap jodoh nggak dapat, orang yang pengen dikabulkan doa nggak dikabulkan doa, ada dia.
Ini yang dipotong rambut, Pak, mikir setengah mati. Kenapa? Kalau dibahas pakai ayat, dia Allah saja nggak percaya, apalagi firman-Nya. Dijawab pakai hadis, dia Allah saja nggak percaya, bagaimana utusannya? Mikir-mikir, membuat dia tidak tertidur lagi, Pak. Karena di pikirannya, kalau nggak dijawab, sesat nih tukang potong rambut. Dijawab bagaimana caranya? Nah, kata si tukang potong rambut, berhasil. Kenapa? Nggak tidur lagi. Kan emang targetnya supaya tidak tidur kan? Nah, ternyata Pak, setelah dia mikir, akhirnya membuat dia tidak bisa tidur, si tukang potong rambut pun juga bisa menyelesaikan kerjaannya. Kanan potong oke, kiri oke, depan oke, belakang oke. Selesai. Dibayar ke kasir, rambutnya disapuin. Karena sudah mau ada datang pelanggan berikutnya yang duduk di situ. Nah ternyata yang dipotong rambut ini masih mikirin Pak, sampai keluar dari barbershop. Pas nyebrang, ini barbershop itu, ini jalan, nyebrang dia. Ketemu anak punk, anak metal yang rambutnya panjang gak terurus itu. Ah, dia kepikiran tuh. Dek, sini. Ah, kenapa Pak? Dek, rambut Anda ini kan mau lebaran nih. Rambutnya panjang gak rapi gitu. Mau gak saya rapiin di barbershop sana? Mau lah Pak. Tapi saya gak punya uang Pak. Udah Pak. Saya yang bayarin. Loh Pak, mahal itu loh Pak. Pakai AC itu Pak. Saya biasanya yang 10.000 aja. Kata dia. Enggak apa-apa, saya yang bayarin. Diajaklah tukang anak metal tadi, anak pang tadi ke barbershop. Dia bilang, Pak di sini ada tukang potong rambut nggak? Itu si bapak yang lagi nyapuin tuh bilang, lah bapak ini lucu. Kan barusan bapak saya potong rambutnya, saya rapiin. Ini rambutnya saya sapuin Pak. Kata yang pelanggan tadi, nggak ada Pak. Loh kok bapak bisa ngomong begitu? Kata pelanggan. Iya Pak, kalau tukang rambut, potong rambut ada, kenapa masih ada orang yang rambutnya panjang nggak terurus? Sontaklah marah nih, si tukang potong rambut ini. Lah Pak, salahnya dia Pak. Kenapa dia tidak datang ke barber saya sehingga saya nggak motong dia? Karena dia nggak ke barbershop saya dong. Kata si pelanggan tadi bilang, sama Pak, Allah juga ada, cuma kita nggak pernah datang sama Allah. Maka Allah Ar-Razzaq itu, Allah tidak memberikan rezeki kita karena kita tidak pernah datang sama Allah untuk meminta. Nah, ada jamaah nih pengajian. Ustadz saya ini rajin pengajian, kayak pengajian jamaahnya Nurul Qalbi. Duha oke, tahajud oke, pengajian aktif gitu ya, sampai kerudung tuh ada 7 warna, saking 7 hari pengajian. Tapi kok doa saya ini selama ini nggak diijabah oleh Allah. Gitu. Begini Pak, ada banyak orang datang kepada Allah, tapi tidak ketemu sama Allah. Paham nggak nih cerita? Ada dulu artis tahun 90 menjelang 2000-an lah ya. Itu nikah Pak di depan Ka'bah. Saya nggak sebutkan namanya karena kode etik jurnalistik jadi nanti jadi fitnah. Cuma ini jadi ibroh lah ya. Tapi subhanallah itu rumah tangga cuma 2 minggu. Yang salah apakah dia kemudian nggak disaksikan Allah gitu? Yang salah tuh bisa jadi dia datang ke rumahnya Allah tapi Allahnya nggak menemui. Bisa jadi kayak gitu tuh logikanya. Sama seperti halnya kemarin saya belum lama diundang sama salah satu tokoh lah pejabat negara. Saya ketemu lagi umroh gitu. Ustadz, nanti ngisi ceramah ya di Ramadan. Oke. Menjelang buka. Ustadznya ada 2. Saya menjelang buka, Ustadz Wijayanto ceramah taraweh. Ya udah, saya ceramah. Tapi kata istrinya, kata ibunya, Ustadz mohon maaf Bapak masih sibuk, masih sidang paripurna. Oh ya baiklah, saya tunggu. Sampai selesai saya ceramah menjelang buka puasa, kemudian saya sholat maghrib dan isya, kemudian sholat taraweh, sampai dengerin juga Ustadz Wijayanto ceramah itu. Itu si bapaknya itu belum datang-datang. Ibunya bilang, Ustadz maaf ya Bapak kayaknya padat ini. Oh ya udah nggak apa-apa Bu, salam aja. Karena yang pengen ketemu tuh si bapaknya justru. Nah singkat cerita Pak, saya pulang ke rumah kan. Pulang ke rumah ditanya sama istri saya, ayah ceramah di mana emang? Saya bilang, ayah tuh ceramah menjelang buka. Cuma karena yang punya rumah pengen ketemu, ayah tungguin lah sampai selesai taraweh gitu ya. Sampai selesai taraweh juga si bapaknya nggak datang-datang. Ya udah, akhirnya kata ibunya, udahlah kapan-kapan lagi Ustadz kita bikin jadwal ketemuan. Pulanglah saya ke rumah, saya ditanya sama istri saya. Saya bilang dari rumah bapak anu gitu. Tapi istri saya tahu nggak kalau saya nggak ketemu sama yang punya rumah?
Ada banyak orang datang ke masjid, ada banyak orang datang ke Baitullah, ke Mekah, tapi nggak ketemu Allah. Faktornya banyak, Bapak Ibu. Satu, kita ini kadang-kadang, kan ibadah itu ada standarnya, betul nggak? Kalau sholat harus khusyuk kan? Nah, kita jauh dari khusyuk. Allahu Akbar. Dah itu kunci. Tadi mau dicari-cari, lagi sholat keingetan. Ada yang begitu. Allahu Akbar, tahajud lagi sambil masak untuk sahur. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kompor belum dimatiin. Wah, keingetan kan jauh dari khusyuk gitu ya. Sampai kadang-kadang lagi sholat, Allahu Akbar. Ini udah berapa rakaat ya? Ini begitu. Nah, kadang kenapa Allah kemudian tidak menjawab itu? Karena kita ibadah jauh dari standar. Yang kedua, banyak faktor. Ibadah kita ini juga, kita sholat tapi kita nggak ngerti bacaan sholat. Sehingga kita kayak seperti bersiul-siul aja. Wa makana sholatuhum indal baitillah illa muka'u wa tasdiyah. Kurang lebih ayatnya begitu. Kata Allah, tidaklah seseorang itu sholat di depan Baitullah itu kecuali orang seperti yang bersiul-siul dan bertepuk tangan saja. Nggak ada ngertinya. Sama seperti halnya saya naik MRT ya, naik MRT itu ketemu anak ABG, anak SMP ya. Dia pakai headset nyanyi Blackpink atau apa sih BTS gitu ya. Kan seumuran saya nggak terlalu ngerti tuh band-band begitu ya. Lagunya juga nggak hafal gitu. Dia pakai headset kenceng, dia nyanyi lah lagunya itu tuh Blackpink atau apa. Terus kata kita mah nggak enak tuh lagunya, tapi dia kayak asik banget. Saya kebayang tuh akhirnya orang mungkin banyak orang yang sholat kemudian kata Allah asik sendiri nih, gitu. Ngerti nggak? Asik sendiri, padahal dia juga nggak ngerti artinya apa, maksudnya apa itu lagu. Yang penting adanya enak gitu. Nah, orang-orang yang sholat kemudian tidak paham terhadap arti bacaan sholat, itu sama seperti kata Allah, dia asik sendiri. Padahal sholat itu kan sebenarnya komunikasi, dialog dengan Allah. Di dalam tafsirnya kalau orang baca Al-Fatihah itu setiap ayat Allah jawab loh langsung. Cuma karena kita nggak ngerti akhirnya bingung. Makanya ada orang jamaah di sebuah pengajian di komplek itu, Ustaz, saya minta doa dong Ustaz. Doa apa Bu? Saya tuh di kompleks serasa terhina banget Ustaz, serasa direndahin Ustaz. Minta dong doa Ustaz supaya derajat saya dinaikin gitu, dihargain sama tetangga-tetangga. Loh saya bilang nggak usah nanya doa-doa apapun Bu. Ibu ini sudah berdoa setiap saat. 17 kali minimal, 17 rakaat dibaca. Doanya apa Ustaz? Dalam sholat. Robbighfirli warhamni warfa'ni. Ya Allah angkatlah derajatku. Cuma karena kita nggak ngerti ya akhirnya bacaan seperti bacaan biasa saja. Inilah kenapa kemudian komunikasinya satu arah. Hanya kita saja. Allah nggak mau jawab. Nih, analoginya lagi seperti halnya TKW, kenapa TKW Indonesia itu banyak yang disiksa oleh majikannya. Saya kan lulusan bahasa Arab UIN. Sempat waktu itu saya setelah lulus itu diminta untuk ngisi pelatihan di ada pusdiklatnya PJTKI di daerah Cibubur, Taman Wiladatika. Tuh di sana ada tempat pelatihan untuk TKW sebelum berangkat tuh dan bahasa Arab. Coba bayangkan, 2 minggu belajar bahasa Arab, sisanya langsung diberangkatkan. Kan nggak bisa belajar apa-apa tuh bahasa Arab 2 minggu. Yang ada cuma lembaran-lembaran fotokopian mufrodat. Pinjan, cangkir, kohwah, kopi, sei, teh gitu, matbah, dapur, gurfah, kamar, kayak gitu itu sudah hafal-hafal. Menyusun susunan kalimatnya nggak ketemu 2 minggu, terlalu instan. Padahal di dunia ini nggak ada yang instan, orang instan nanti harus nyalain kompornya. Nah singkat cerita mereka 2 minggu visanya udah keluar, diberangkatkan Pak. Nah orang-orang di Arab Saudi yang tinggal di apartemen, yang tinggal di perumahan gitu, itu sudah daftar tuh ke agen-agennya biasa PJTKI yang ada di sana. Kerja dong, mereka udah bayar DP duluan kan Pak. Kalau misalkan gaji mereka 4 juta, mereka udah deposit tuh di PT PJTKI-nya itu. Sekitar misalkan 20 juta depositnya itu. Pas hari pertama kerja, pembantunya dipanggil. Ya Jarsun, ta'al. Akhud pinjan kohwah min fadlik. Nah, si ini yang baru 2 minggu ini latihan, kira-kira bingung apa enggak? Tiba-tiba Pak, pas dia masuk datang ke Mekah, baju dia kotor, dia cuci baju kan. Ternyata mufrodat yang lembaran fotokopian itu ada di sakunya kecuci pula.
kelar sudah kan. Nah, pas udah begitu, akhirnya dia ngitung kancing kan. Kohwah tuh apa ya? Teh apa kopi? Teh akhirnya ngitung kancing. Kohwah apa? Kopi, teh, kopi, teh, kopi. Ketemu teh, padahal kohwah tuh kopi. Kira-kira majikannya marah nggak? Udah mah bayar mahal-mahal, ya kan? Tapi tidak sesuai harapan. Itulah kenapa banyak orang TKW kita itu dihajar sama orang Arab Saudi. Gara-gara komunikasi satu arah. Yang ngerti cuma majikannya. Kitanya nggak ngerti. Nah, begitulah kita kebanyakan dalam sholat. Allah doang yang ngerti, kitanya nggak ngerti. Makanya kita sholatnya itu seolah-olah tidak ketemu dengan Allah. Padahal sholat itu adalah bacaan komunikasi dengan Allah. Ini paham tadi cerita tentang tukang cukur nih. Nah, Ramadan ini menjadi momentum buat kita untuk datang kata Allah kepada Allah. Jadi Allah menyiapkan 1 bulan. Contoh begini ya. Presiden itu kan setiap Syawal halal bihalal open house ya. Iya kan? Presiden saja open house untuk rakyat biasa. Biasanya di istana di Jakarta sama di Bogor. Sama Pak. Allah ini bulan Ramadan ini open house. Gak peduli ente ustadz, gak peduli ente rakyat biasa, gak peduli ente orang yang baru belajar agama, kata Allah, Ramadan saya open house. Itu presiden sudah nyiapin kue-kue yang enak, souvenir yang bagus. Begitupun dengan Allah. Allah sudah menyiapkan pahala yang luar biasa untuk hambanya yang mau datang kepada Allah. Cuma masalahnya, ada banyak yang datang, tapi nggak tahu aturan. Kata presiden, kalau mau datang ke rumah waktu open house ke istana, deskrotnya harus batik. Harus pakai sepatu, jangan pakai sendal. Sehingga ada beberapa orang kemudian memaksakan untuk masuk istana, ditahan sama pas pampres. Mohon maaf Pak, harus pakai sepatu, mohon maaf Pak, deskotnya batik. Sama, banyak kita kemudian beribadah di bulan Ramadan, tapi karena keterbatasan ilmu, akhirnya nggak sampai ke rumahnya Allah pun, nggak ketemu sama Allah. Kenapa? Karena banyak faktor kekurangannya di kita. Boro-boro nyampein pesan. Gimana nggak? Boro-boro nyampein doa gitu sama Allah. Orang Allahnya aja baru mau datang ke rumahnya Allahnya udah nggak mau ketemu. Kenapa? Karena aturannya nggak dilaksanakan. Nah, yang lucu adalah semua orang tergiur pengen datang ke open house-nya presiden. Ini ada orang santai-santai aja, nggak peduli. Sama, setiap orang pengen datang di bulan Ramadan ke masjid-masjidnya Allah, tadarusan, sedekah, ya, amal-amal soleh. Ini datang Ramadan, waktu untuk open house-nya Allah, dia biasa-biasa saja. Tarawih kagak, sholat kagak. Maka tanda tanya dong, bener nggak? Kan bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah Bapak Ibu. Orang kalau rajin di bulan Ramadan nggak akan dibilang tumben, bener nggak? Tumben lu ke masjid? Enggak, orang muslim. Atau kata anaknya, mama kok habis subuh baca Quran? Biasanya enggak. Tumben? Enggak, karena udah tahu bulan Ramadan. Yang tumben itu adalah ketika malam pertama masjid-masjid di sini penuh nggak malam pertama? Penuh. Malam kedua, ketiga terus ada kemajuan. Makin maju barisannya. Ketika yang aneh itu adalah ketika orang kemudian datang ke masjid, dia enggak, biasa saja. Maka pertanyaannya, kalau kita di bulan Ramadan tidak tadarusan Quran, nunggu bulan apa lagi? Kemudian pertanyaannya, kalau kemudian kita di bulan puasa tidak puasa, nunggu bulan apa lagi? Di bulan puasanya aja nggak puasa. Pertanyaannya, kalau kemudian kita di bulan Ramadan ini nggak banyak sedekah, lalu nunggu bulan apa lagi? Benar nggak? Nah ini ada orang bulan puasa datang, dia biasa-biasa saja. Maka kata ulama salaf, ada banyak faktor. Nah, ditulis faktornya. Kenapa orang masuk bulan Ramadan, tetapi dia biasa-biasa saja, tidak tersetrum untuk beribadah lebih banyak? Yang pertama adalah alasannya dha'ful iman, lemahnya iman. Orang kalau lemahnya iman ya nggak menarik Pak. Di grup
komplek ada undangan pengajian nih di Nurul Qalbi, biasa saja dia. Kenapa? Karena imannya lemah. Iman itu seperti aki dalam sebuah mobil. Mau bensinnya full, mau istilahnya merek mobilnya paling bagus, tapi kalau akinya nggak bagus ya tetap nggak bisa. Anak-anaknya yang punya mobil, Papa di sana ada itu kampung Ramadan rame loh. Iya, ayo. Pas di starter, nggak ada ngungung, nggak ada begitunya. Ya karena akinya lemah, nggak bisa. Datang lagi anak yang paling kecil, Papa ini ada DVD lagu Maher Zain bagus, nyalain dong di mobil. Kata ayahnya, nggak bisa deh, akinya lemah. Maka orang-orang yang imannya lemah tidak tertarik dengan apapun. Paham nggak nih? Orang kalau imannya lemah, nggak menarik itu ada terawehan di masjid itu. Nggak menarik itu kumpul-kumpul tadarusan ini. Yang besok khatam ini nggak menarik bagi yang imannya lemah. Maka hati-hati ketika kemudian kita ada ajakan kebaikan, kemudian kita tidak tertarik, males, jangan-jangan imannya lagi turun. Mending kalau imannya lagi turun, kalau hilang sama sekali, bahaya. Ya. Maka penting buat kita itu, kalau ada undangan kebaikan berupa pengajian, amal kebaikan yang lain, ada doanya. Mau doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Emang harus dipaksain ibadah. Tidak ada lagi doa kecuali kita harus maksain dalam kebaikan itu. Untuk membuktikan bahwa iman kita itu full. Ya. Untuk membuktikan bahwa iman itu tidak itu lagi bukan orang yang lemah saya. Emang semua hidup ini kan terpaksa, Bu. Saya itu meyakini betul bahwa hidup saya itu terpaksa. Saya kalau di depan saya nih buka puasa, itu ada lontong, ada es buah segala macam. Itu kalau tangan saya nggak saya paksain untuk nyendok, nggak akan terjadi, bener nggak? Nggak dipaksain. Emang bapak ibu nih sekarang nggak ngantuk habis tahajud, habis sahur kan, habis masakin suami istri, bener nggak? Suami dan anak-anak itu. Kemudian harus pengajian pagi-pagi, emang nggak ngantuk? Kemudian datang ke sini, kan hasil maksain, bener nggak? Segala sesuatu harus dipaksain, karena kalau nggak dipaksain nggak terjadi apapun. Emang ibu nggak capek tuh ngurus suami? Ada yang umurnya 30 tahun, 20 tahun rumah tangga, suaminya dia lagi, bener nggak? Ngeselinnya sama, kentutnya sembarangan, ya nggak? Kalau bukan dipaksain sama ibu-ibu karena melaksanakan perintah Allah, nggak mungkin tuh kita masih setia sama suami-suami kita. Maka iman itu harus dipaksain. Ada orang umroh keluar duit 30 juta lebih, 40 juta lebih ya. Kalau nggak maksain keluar duit kan sayang. Maksain aja untuk melaksanakan perintah Allah. Karena semuanya berawal dari keterpaksaan. Lama-lama menjadi kebiasaan. Nah, maka faktor pertama kenapa orang masuk Ramadan kemudian biasa-biasa saja, tidak peduli terhadap keindahan Ramadan, faktor utamanya adalah lemahnya iman. Dan semoga kita bukan termasuk yang lemahnya iman. Karena iman ini menjadi syarat utama untuk kita masuk surga. Innal ladina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya surga Firdaus. Dalam surat Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solih. Banyak amalnya, tapi kalau imannya nggak ada, percuma. Jackie Chan itu amalnya luar biasa. Saya ke Aceh, saya bikin program Rumah Gemilang Indonesia di Aceh. Itu ada namanya Kampung Jackie Chan. Karena ternyata itu kampung katanya dibangun oleh Jackie Chan, diresmikan oleh Jackie Chan. Terkenalah Kampung Jackie Chan sana. Jackie Chan amalnya banyak, tapi karena nggak punya iman, nggak bisa dia masuk surga. Karena imannya berbeda dengan iman kita. Nah, maka imannya harus dijaga. Maka kalau kemudian kita merasa lemah gitu, jangan-jangan saya lagi lemah iman ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ngaji sampai jam berapa, Bu? Masih lama ya? Masih lama. Yang kedua, faktor kenapa orang masih malas ibadah padahal masuk di bulan Ramadan adalah
Karena orang itu al-jahlu, bodoh. Kenapa kamu nggak puasa? Ya karena nggak ngerti kalau puasa itu wajib. Terus wajib itu apa sih? Wajib itu mayusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dilaksanakan dapat pahala, nggak dilaksanakan dapat dosa. Itu wajib. Oh, saya takut dapat siksa. Makanya saya puasa. Terus kenapa dia kemudian tidak tadarus Quran di bulan puasa? Ya karena tidak tahu bagaimana keutamaan bulan puasa. Saya ini besok Sabtu berangkat umroh sampai Lebaran 16 hari. Itu kita ngejarnya itu memang duit itu dikeluarin gede banget ya, 50 jutaan lebih gitu biayanya. 51 kalau nggak salah. Itu kalau hitung-hitungan bisnis, hitungan bisnis pahala ya, pahala juga bisnis ya enggak? Itu satu kali sholat dianggap 100.000 kali sholat. Bayangin coba. Dan itu melebihi umur ratusan tahun. 1.000 kali sholat itu kan kalau dikaliin 360 hari setahun itu berapa? Belum kalau kita baca Quran, di Indonesia baca Quran ini 10 pahala satu hurufnya. Benar nggak? Di sana 10 pahala satu hurufnya dikali 100.000 kali lipat di haram. Makanya programnya 3 hari di Madinah, sisanya di Mekah. Dan tidak ada city tour. Suruh di masjid aja. Itu kalau hitung-hitungan, Pak, hitung-hitungan, tetap lebih untung. Karena itu kurang lebih 16 hari dikurangi 3 hari itu kan berarti 12 harian di Mekah, Masjidil Haram. Baru selesai sholat Id, siang pesawat malam baru kita pulang. Nah, kalau orang kemudian nggak maksain, ya nggak akan berangkat. Sayang duit, mendingan buat THR, buat beli baju, ya. Kalau kayak begitu. Tapi karena kita tahu pahalanya ada, berangkat kita. Ini jamaah nih. Udah pahalanya dikali 100.000 kali lipat. Udah mah kalau umroh di bulan puasa itu sama dengan pahala haji. Saya sampai meneliti, Pak, kenapa umroh di bulan puasa itu sama dengan pahala haji? Karena masakohnya. Tahu masakoh itu? Tingkat beban payahnya. Kan panas, ya kan? Jauh dari keluarga. Kalau di sini kan buka puasa 4 sehat 5 kenyang, ya kan? Di sana kadang-kadang kari-karian, akhirnya kita nggak semangat makan, ya. Kalau di Indonesia kita bisa tidur, bisa segala macam. Di sana kita hotel tuh hanya untuk mandi doang. Sisanya di haram. Maka saya bilang, oh karena masakohnya. Bukankah dalam teori usul fikih al-ujroh biqadril masakoh? Pahala itu tergantung seberapa besar payahnya kita melaksanakan ibadah. Sedekah 5.000 ringan, tapi kalau 100.000 agak berat. Nah itu pahalanya lebih gede 100.000 tuh, karena masakohnya berat. Ya. Kadang-kadang kita kalau sedekah itu gambar apa uang yang pati murah tuh uang 2.000 ya. Harusnya yang masuk kotak amal tuh yang soleh-soleh, udah pakai peci. Soekarno-Hatta kan udah pakai peci, udah soleh-soleh. Yang 2.000 tuh buat ngejagain motor sama mobil. Nah, makanya pakai golok deh peti murah ya. Kalau yang di masjid itu harusnya pakai peci, jadi sopan masuk ke masjidnya itu. Kalau 2.000 tuh buat jagain mobil memang. Buat parkir. Nah itu tergantung masakoh ibadah. Kenapa sholat malam itu kemudian wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, sampai oleh Allah diangkat derajatnya tinggi karena masakoh bangun di sepertiga malam itu berat. Karena nggak semua orang bisa bangun. Ada orang bangun tengah malam pipis doang tidur lagi. Kenapa? Karena masakohnya berat. Kenapa sholat suruk itu sama dengan haji? Ya karena nggak semua orang bisa suruh, Pak. Orang habis sholat subuh itu pengennya cepat-cepat pulang ke rumah, persiapan berangkat kerja, atau tidur lagi habis subuh. Untuk menunggu sampai jam 6 sampai jam 7 itu agak berat. Maka Allah itu adil. Maka setiap ibadah yang dianggap payah, kita melaksanakannya pahalanya besar.
Nah, kenapa orang di bulan Ramadan kemudian tidak tertarik untuk qiyamul lail, tidak tertarik untuk sedekah, tidak tertarik untuk datang ke pengajian, padahal pahalanya luar biasa? Itu karena faktor utamanya kebodohan. Kata Sayyidina Ali, kalau kebodohan itu bentuknya manusia, walaupun yang bodoh itu manusia, tapi kan bentuknya bukan manusia, sifatnya, karakternya. Kata Sayyidina Ali, udah pasti aku tebas itu orang. Kenapa? Karena kebodohan itu menjadi cikal bakal orang itu kemudian jadi kufur, orang itu kemudian tidak sabar, orang itu jauh dari Allah tuh karena kebodohan. Saya juga kemudian kalau bodoh tuh nggak mau jadi ustadz. Bener nggak? Ya karena kita pernah belajar nyantai aja di pesantren kemudian, iya. Kalau kita kemudian tahu agama Islam itu terasa indah, bagaimana kalau kita ngasih tahu bahwa Islam itu indah ke orang lain? Kan gitu teori. Karena kita sedikit tahu. Maka musuh terbesar bagi seseorang yang kemudian menjadi malas beribadah itu adalah kebodohan. Maka Ramadan harus punya target. Nah ini temanya nih, kenapa jadi masuk target Ramadan. Jadi yang pertama, karena malas ibadah itu hubungannya dengan dhoful iman, maka targetnya harus menaikkan iman. Ini dibalik namanya, ada deduksi, ada induksi ceramah tuh. Jadi target Ramadan kita tuh pertama harus naikin iman. Yang kedua, karena penyebab orang malas ibadah itu adalah kebodohan, maka di Ramadan harus mengupgrade ilmu agama. Dan itu bulannya mengkondisikan gitu loh. Setiap masjid ada taklimnya ya kan. Ada kultum pagi, ada kultum duhur, ada kultum menjelang buka, ada kultum terawih. Itu dalam rangka membasmi kebodohan agama. Kenapa Bapak, Ibu-ibu? Karena Allah itu sangat benci kepada orang yang pintar urusan dunia, tapi bodoh urusan akhirat. Allah tuh nggak bangga sama orang yang sukses gitu, mobilnya banyak, jabatannya banyak, hartanya banyak. Oh dia kalau bicara IT jago banget. Oh dia kalau masalah konstruksi jago banget. Oh dia kalau masalah perusahaan jago banget. Tapi ngaji nggak bisa, Allah benci. Karena kata Allah tuh wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, harus sama antara dunia dan akhirat. Makanya doa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kalau kemudian dunianya bagus, akhiratnya nggak bagus, Allah nggak suka. Nggak bangga. Allah tuh bangga sama orang yang akhiratnya bagus, dunianya bagus. Maka orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf itu Abdurrahman bin Auf tuh nangis ketika dikasih tahu bahwa Abdurrahman bin Auf tuh merangkak ke surganya. Abdurrahman bin Auf mikirnya merangkak tuh saking susahnya masuk surga, ternyata saking dekatnya Abdurrahman bin Auf ke pintu surga, cuma tinggal geser doang. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf dunianya bagus, akhiratnya bagus. Islam itu menyuruh kita untuk kaya. Serius. Karakternya aja yang suruh sederhana. Bedain. Islam itu tidak pernah nyuruh miskin. Islam tuh nyuruh kita kaya karena hampir 70% ibadah tuh pakai harta, umroh pakai duit, bangun masjid pakai duit. Kadang bakti sama orang tua aja pakai duit. Orang tua tuh senang walaupun kita datang nih ngajakin buka, bawa hokben atau bawa apa namanya makanan gitu. Tuh orang tua tuh lain. Ada bukti bahwa anak itu merhatiin kita, kata orang tua begitu ya. Pakai harta. Haji pakai harta. Nutup aurat pakai harta. Kajian juga pakai harta, orang ada kotak amalnya. Ya kan? Harta. Jadi Islam tuh nyuruh kita kaya. Bagaimana kita mengenyapi harta? Sederhana itu sikapnya. Jadi kalau kita kan kadang-kadang belajar tasawufnya, ada istilah juhud ya. Juhud itu bukan berarti orang yang pakai mobil Lamborghini itu kemudian dia tidak juhud. Bukan. Selama dia kemudian mampu, ya, kemudian dia nyaman dengan Lamborghini-nya digunakan untuk kebaikan, dia datang untuk ke masjid, bisa jadi juhud itu. Kita saja yang menurut kita tuh Lamborghini itu mahal ya karena belum kebeli. Bagi yang kebeli kan murah-murah saja. Nah juhud itu disikapnya. Maka oleh karena itu kebodohan itu harus diberantas. Maka target yang kedua di bulan Ramadan adalah supaya kita menghilangkan kebodohan terutama kepada hal agama. Tapi ada yang banyak ngomong begini, Bu. Ya Ustadz saya melakukan dosa, tapi kan saya nggak tahu Ustadz. Nggak apa-apa kali kalau nggak tahu mah. Nah, ini salah. Ada banyak orang kemudian berlindung ke dalam di belakang ketidaktahuan.
Padahal kata keterangan ulama, dan bul jahil dan bani. Dosanya orang bodoh itu ada dua. Yang pertama bodoh karena pertama dosa karena tidak mencari ilmunya. Contoh misalkan, saya nggak sholat Ustadz, ya karena saya nggak tahu tuh sholat itu wajib apa enggak, dalilnya apa saya nggak tahu, makanya saya nggak sholat Ustadz. Bukankah kalau nggak tahu nggak dosa Ustadz? Nah ini kan suka pemikiran gitu ya di kita nih, bener nggak? Lumrah gitu, kalau nggak tahu katanya diampuni kan? Padahal enggak. Kalau orang nggak sholat kemudian karena ketidaktahuan alasannya, maka dosanya dua. Pertama, dosa tidak mencari ilmunya, karena mencari ilmu itu wajib dalam Islam itu. Thalabul ilmi fardhah, fardhah itu artinya fardu. Yang kedua, karena tidak mengamalkan dari ketidaktahuannya. Disebabkan kita kemudian tidak tahu tentang wajibnya sholat, kemudian dia tidak sholat, maka dosanya dua. Dosa tidak mencari pengetahuannya, yang kedua karena tidak mengamalkan dari ketidaktahuannya itu. Maka jangan pernah berpikir, orang kalau nggak tahu mah nggak apa-apa kali Ustaz. Orang mikirnya begitu. Bukankah orang ketika misalkan nabrak gitu ya, gitu. Kan nggak ada orang niat nabrak ya, kecuali orang yang lagi sarap. Orang nabrak misalkan, mundur gitu, kena mobil orang. Itu kan karena dia bilang, oh maaf Pak, saya nggak tahu ada mobil Bapak di belakang, udah nggak? Tapi tetap diminta ganti nggak sama yang punya? Atau misalkan kita lagi ngebut naik mobil, gitu ya, ada lampu merah, kita terobos. Ternyata ada polisi, berhenti. Terus jawab, ya saya kira nggak ada Bapak Pak. Tetap ditilang nggak? Tetap ditilang. Itulah sama, ketidaktahuan itu bukan berarti terbebas dari beban siksaan. Tapi yang lumrah di pikiran kita adalah, Ustaz kalau nggak tahu mah nggak apa-apa kali diampuni. Enggak. Orang kita kalau lagi nerobos lampu merah aja kita alasannya nggak lihat Bapak, nggak lihat polisi, tetap ditilang kalau ketangkap polisi. Gitu. Di dunia masih bisa ngelolosin dari polisi Pak, di akhirat nggak bisa. Gitu. Nah maka yang kedua adalah kebodohan, al-jahlu. Yang ketiga kenapa orang malas beribadah adalah ta'mul haram, memakan harta haram. Harta haram tuh panas. Makanya maunya yang panas-panas. Yang adem-adem ke masjid, yang ada banyak AC-nya dia nggak kuat dia. Kedinginan dia. Maunya yang panas-panas. Makanya nggak aneh kalau ada kemudian pejabat korupsi, anaknya juga begitu, istrinya juga begitu tuh ya karena harta haram tuh pengen yang panas-panas. Dan harta haram tuh biasanya berat untuk melakukan kebaikan. Itu udah otomatis. Ya. Jadi saya kalau punya anak itu susah diatur tuh suka muhasabahnya. Tadi pagi saya ngasih duit apa gitu kalau misalnya muhasabah gitu. Jangan-jangan ada uang yang kemudian haram kita kasih ke istri kita, ke anak kita. Efeknya jadi begitu. Penolakan, susah diatur gitu. Nah, maka hati-hati dengan haram. Harta haram. Jaminlah harta yang kita makan tuh yang halal-halal saja. Karena kalau ada yang haram itu membuat efek bahwa kita akan malas kepada kebaikan. Diajak apapun tuh ya udah malas saja. Harta haram. Maka kalau misalkan kemudian kita punya suami ini, suruh ke masjid. Ke masjid, aduh capek, malas. Malas mulu, masa malas setahun? Setahun mah bukan malas sih nggak? Nah, jangan-jangan nih suami kita tuh ada yang haramnya, yang ngerinya di situ. Suami istri kan perlu mengingatkan, tapi ini jadi istri itu jihadnya banyak, gampang Bu. Kalau suami malas ke masjid, nggak mau sholat raweh, nggak mau sholat berjamaah di masjid, gampang. Ibu-ibu tuh jihadnya gampang. Ke masjid Pak, kalau enggak tar malam enggak dikasih. Selesai, suami itu pasti berangkat. Jihadnya istri itu begitu doang tuh selesai. Sekuat-kuatnya laki-laki sama perempuan menurut. Di luar macan, di rumah memeong. Nah, maka hati-hati dengan harta haram. Karena harta haram itu efeknya panas dan dia tidak mau nerima yang adem-adem. Masjid itu adem loh. Buktinya kalau khutbah Jumat semua laki-laki itu rata-rata tidur saking ademnya itu masjid. Maka saya bilang masjid itu jangan bagus-bagus. Karena bikin orang tidur. Ya. Ada orang sholat raweh muapnya sampai 200 kali. Bangun, muap lagi karena AC-nya banyak, ini AC masjid enak. Ya, tapi itu tergantung iman masing-masing ya kan. Tapi bagi yang mungkin hartanya ada gitu kemudian terpaksa ke masjid ya bisa jadi itu membuat akhirnya ngantuk, berat banget.
Ya kalau ngantuk sekali karena capek boleh. Ini mengantuk terus itu kan aneh ya. Sama kalau kita punya suami, disuruh ke masjid, sesekali malas, capek, wajar mungkin di kerjaan, di kantornya. Tapi kok setahun malesnya? Nah ini kan tanda tanya. Jangan-jangan ada harta haram yang dimakan. Oke, yang keempat, berarti targetnya apa? Memastikan harta kita bersih. Ini dibalik nih. Target Ramadannya apa? Pastikan harta yang kita makan, yang kita konsumsi itu dari harta yang halal saja. Caranya apa? Yang halal, Ustadz, suami saya dapat gajinya emang dari kerjaan yang bagus, halal Ustadz. Nah, zakatnya yang keluarin. Karena harta zakat yang tidak dikeluarkan, itu menjadi harta haram yang termakan. Benar nggak? Bapak Ibu punya aset, punya harta, ya kan? Zakatnya dihitung-hitung. Punya, oh Ustadz, ini tahun ini saya mengeluarkan zakat 20 juta. Ibu baru keluarin 5 juta misalkan. 15 juta masih ada di rekening. Nah, terus ibu ya nanti itu kan otomatis kemakan karena uang yang zakat itu yang haram itu kita nggak tahu nempelnya di mana. Apakah yang kemakan oleh kita untuk beliin es buah? Apakah itu yang dibuat beli jajan anak-anak kita? Makanya kenapa anak kita bandel segala macam? Oh, mungkin harta haram. Kalau memang misalkan pekerjaannya sudah bagus, dapatnya sudah bagus, itu pun ada potensi yang haram manakala zakatnya tidak dikeluarkan. Harta zakat kan bukan haknya kita, haknya Allah yang harus dibagikan kepada fakir miskin. Nah, ketika tetap masih ada di rekening kita, bergabung dengan harta kata kita, itu otomatis akan termakan oleh kita dan itu berefek kepada harta haram. Paham kan Ibu? Ya. Oke, jadi yang keberapa? Kan baru 3 ya? Hah? 1, do'ful iman. 2, jahlu. Yang ketiga, to'mul haram. Yang keempat, keempat berarti. Yang keempat itu adalah teman yang salah atau lingkungan yang salah. Sulit bagi seseorang masuk Ramadan, kemudian dia mau rajin ketika punya temennya, punya circle-nya nggak bagus semua. Kita itu yuk pengajian di sana. Nggak usah, ntar aja kita sore nongkrong di sono ngabuburit. Ada live musiknya, ya udah orang nggak akan jadi tuh pengajian. Jadi lingkungan tuh mempengaruhi. Di dalam kitab dikarang oleh Imam An-Nawawi, Anil mar'ilatas al-wasal an qarinihi. Kalau pengen tahu tentang seseorang tuh jangan tanya kamu baik nggak, pasti jawab baik. Cukuplah lihat teman-temannya. Kita juga kalau punya anak, Pak, lihat teman-temannya aja. Ibu punya anak, lihat teman-temannya. Kalau anak-anaknya, teman-temannya, anak kita nih punya teman-temannya ngerokok semua, pasti anak kita juga ngerokok. Kalau kita punya anak, teman-temannya mabok semua, pasti anak kita juga pernah ngikutan mabok. Kalau anak-anak kita punya teman-temannya nggak sholat, pasti anak kita juga kalau main ke rumahnya dia nggak sholat juga. Anil mar'ilatas al-wasal an qarini. Kalau pengen tahu tentang seorang tuh lihat aja lingkungan circle-nya. Nah, orang-orang yang tidak punya circle kebaikan, maka alhamdulillah nih di apa sih ini komplek tadi? Kutila apa? Martilang. Nah, ini ada komunitas pengajiannya, ada masjidnya insya Allah nih. Bertetangga di dunia, bertetangga di surga. Itu kalau kita tidak punya circle yang bagus, susah. Maunya nongkrong di mall aja yang happy-happy. Bukan berarti nggak boleh nongkrong di mall tuh. Sesekali boleh healing. Karena perempuan tuh kalau sudah emosi katanya jangan diapa-apain kecuali diajak ke mall, lihat datang ke toko emas, selesai katanya gitu. Cuma maksudnya kita sulit untuk bisa datang ke pengajian, kita sulit datang ke masjid kalau kita circle-nya nggak punya. Kan kalau datang sendiri mah agak basi, bener nggak? Apalagi mohon maaf nih sebaik-baiknya pergaulan Bu, kalau kita ada niat kebaikan kemudian disindir sama temannya, tumben lu ngajak ngaji, itu jelek gitu pergaulan lu. Ada orang, salat yuk, tumben lu ngajak salat, itu berarti kita tuh dalam circle yang nggak bagus. Maka target berikutnya, cari di Ramadan ini lingkungan circle yang bagus. Ustadz, saya nggak punya kawan-kawan yang biasa ngaji. Ya udah, datang ke Bintaro Jaya, ketemu, assalamualaikum, minta WhatsApp-nya. Kalau ada undangan pengajian, info ya. Jadi punya circle bagus ini. Datang ke Nurul Qalbi, kan? Ngaji. Besok Ustadznya siapa? Ngajinya di mana? Jam berapa? Ada kegiatan Khatmul Quran, besok datang ya. Circle-nya bagus tuh.
Tapi kalau Anda salah kandang nih, circle-nya nggak bagus. Besok kita ini ya, arisan sana. Ya aduh, jadwal ngaji. Udah, ngaji mulu lu. Kesini kali-kali lu. Nah, itu circle-nya ketemu yang kadang-kadang nggak bagus. Nah, maka penting target Ramadan berikutnya adalah memiliki circle yang bagus atau pertemanan yang bagus yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, faktor kenapa orang kemudian masuk Ramadan tapi malas itu karena hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Orang kalau otaknya udah 100% isinya adalah dunia, Pak, sulit. Ya. Cirinya orang yang hubud dunia itu salah satunya, kalau sholat subuh kesiangan biasa-biasa saja, tapi kalau hilang duit 200.000 sampai ditanyain semua orang, lihat duit gua nggak? Lihat duit gua nggak? Lihat duit, hilang duit mah pusing dia, ketinggalan sholat subuh biasa-biasa saja. Itu otaknya udah dunia. Jadi kita ini kalau kemudian terjebak dengan dunia, maka akhirat itu tidak menarik. Padahal wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama. Orang kalau pemikirannya dunia itu seru, pasti kalau ditanya mah, kita ke sana yuk, tar dulu nih ada cuannya nggak? Kalau ada cuannya gue udah. Atau datang ke sana yuk, tar dulu makannya gratis apa enggak? Dunia. Ukurannya tuh dunia ya. Kalau enggak harta, duit. Kalau enggak duit, makanan itu. Baru dia mau. Kalau nggak ada itu, bahkan keluar duit, nggak mau dia. Nah, maka ada orang-orang kemudian masuk Ramadan, kemudian dia tidak terawih, dia tidak sholat, dia tidak puasa, karena yang dipikirnya adalah dunia. Otak dia adalah bagaimana dia bisa memberikan baju buat anak istrinya lebaran, tanpa memikirkan bagaimana ibadah Ramadannya. Ada banyak yang begitu ya. Tukang gojek, tukang ini saya lihat nggak banyak puasa. Sekarang tuh ini, hilang malu orang tuh udah hilang, menurut saya. Buka puasa pinggir jalan, orang ngeliatin juga, santai aja. Ya mohon maaf, walaupun dia mungkin non-muslim atau muslim, tapi saya kira muslim lah ya. Makan pinggir jalan, orang ngeliatin tuh santai aja tuh. Kenapa? Karena di otaknya sudah dunia. Dia nggak peduli untuk urusan akhirat. Maka hati-hati kemudian, kalau urusan dunia stresnya minta ampun, tapi kalau ketinggalan urusan kewajiban akhirat, dia biasa-biasa saja. Nah ini indikator hubud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Maka ada musuh yang harus kita hindari adalah hubud dunia wa qahriyatul maut kan. Terlalu cinta dunia dan takut mati itu salah satu penyakit yang akan datang pada akhir zaman. Dan sekarang orang begitu. Berlomba-lomba memamerkan kemewahan, tapi takut sama kematian, sama Covid takut banget. Nah oleh karena itu Ramadan harus punya target mengikis kecintaan kita terhadap dunia. Nah, itu yang ke-5. Yang ke-6, kenapa orang masuk Ramadan tapi dia malas? Karena dia abdul hawa. Hamba hawa nafsu. Orang kalau ada orang ya laki-laki itu biasanya, perempuan juga sama sih kayaknya. Kalau udah pengen sesuatu, Pak, sampai ngumpulin gitu ya. Wah, saya tuh pengen target punya motor ini, Ustadz. Oh, itu saya hemat bener, Ustadz. Itu tuh kalau pengen sesuatu ngikutin hawa nafsunya diperjuangkan. Tapi kalau urusan haji, umroh, biasa saja. Gak ada gregetnya. Tapi kalau udah masalah hobi, ada ibu-ibu tuh kolektor piring kristal atau piring dari giok gitu ya. Bener-bener Ustadz saya setahun ini gak ngapa-ngapain Ustadz, gak keluar kota, gak jalan-jalan, cuma untuk itu tuh, kata dia gitu. Nah itu takutnya disebut abdul hawa. Tapi urusan akhirat, haji, umroh, biasa aja, gak ada niatnya juga sama sekali. Nah itu ngerinya di situ. Maka penting buat kita itu untuk memastikan bahwa kita bukan pengikut hawa nafsu. Karena ada banyak kemudian orang itu menjadi hamba nafsu. Budak nafsu. Sedangkan nafsu itu inna nafsa la'amaratum bisu. Nafsu itu akan mengarahkan kepada yang buruk-buruk saja. Nah, oleh karena itu Ramadan ini untuk mengikis daripada perbudakan nafsu targetnya. Kenapa? Karena orang kalau lagi puasa, Pak, orang lagi puasa nih, orang yang benar-benar puasa. Kita itu yuk karaokean di
Inul Vista misalkan. Gua menunggu maghrib, bos, lemas tuh. Orang kalau lagi puasa mah diajak maksiat tuh agak lemas. Tapi ada orang kemudian di bulan puasa, pasti nggak puasa itu. Seger banget gitu ya. Nah, puasa itu mengikis supaya merendahkan hawa nafsu. Lemes, orang tuh kan sama. Saya makanya kalau ada undangan menjelang buka puasa tuh paling senang. Ceramah sebentar aja saya. Kenapa? Karena yang ditunggu-tunggu bukan ustadz, tapi azan maghrib. Makanya statusnya itu, kok azan asar mirip azan maghrib ya? Saking udah pikirannya maghrib aja dia. Nah, orang yang puasa itu biasanya awan nafsunya tertekan karena laparnya itu. Nah, puasa melatih kita untuk supaya tidak mengikuti hawa nafsu yang ada. Saya lihat nih sekarang hobi-hobi aja di bulan Ramadan turun. Saya punya kawan itu hobinya balap motor. Ramadan nggak balap, nggak Ustaz. Puasa lemes. Nah, kalau balap itu Pak, bisa lupa sholat, kata dia bisa ini. Karena ngejar harus jam ini harus begini. Ya. Puasa, dia nggak balap. Lemes Ustaz. Jadi sebenarnya target berikutnya yang terakhir adalah kita harus punya target menekan hawa nafsu dari puasa yang kita jalankan. Orang bikin hajatan kan jarang ya. Orang bikin kawinan bulan puasa kan jarang kan. Yang pongdut organ tunggal itu. Yaitu puasa tuh menekan hawa nafsu. Gitu. Tapi di Blok M masih ada aja tuh. Saya kalau mengisi kajian subuh di Al-Azhar, itu di depan Mabes Polri, di Blok M, turun dari Antasari, Masya Allah. Masih banyak juga bulan puasa. Nah, kemudian yang ketujuh, sampai habis waktu aja kita sebutin sama satu ya. Faktor kenapa orang masuk bulan Ramadan, tapi kemudian tetap malas beribadah di bulan Ramadan adalah kasratud dzunub, terlalu banyaknya dosa. Dosa itu kalau kita lakukan dalam hadisnya seperti ibarat satu nuktoh, satu titik. Jadi kalau orang melakukan dosa, titik, dosa lagi, titik-titik, dosa lagi, titik-titik-titik, terus titik-titik dosanya. Ibarat kalau kita punya kaca mobil ya, kan besar tuh kaca mobil di depannya, terus kena debu, misalkan ada letusan gunung Merapi gitu, atau karena memang pinggir jalan lah rumahnya itu, kemudian tuh mobil 1 bulan nggak dipakai, itu pasti tuh debunya tuh tebal di kaca mobil kita. Nah kalau kita nggak bersihkan, maka mobil itu nggak akan nyaman digunakan. Jalanan di depan rumah dia mulus, tapi karena nggak kelihatan, maka yang dihajar trotoar, got, yang listrik, benar nggak? Kenapa? Karena jalan lurus tidak kelihatan, jalan mulus tidak kelihatan. Kenapa? Emang kacanya kotor. Begitupun orang yang dosanya terlalu banyak akan sulit menemukan jalan yang benar karena memang dosanya terlalu banyak. Maka target berikut di Ramadan ini adalah bersihkan dosa. Bukankah bulan Ramadan bulan magfirah, bulan ampunan? Maka pastikan kita diampuni Allah berkat puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Saya kira segitu dulu poin penyebab orang lemah ibadah. Kalau dihabiskan nanti saya nggak diundang lagi sama Bu Afi ke sini. Diawet-awet. Tapi 7 poin tadi sudah menggambarkan bagaimana kenapa orang kemudian datang bulan Ramadan tapi bermalas-malasan beribadah. Maka kebalikannya itu harus menjadi target buat kita. Nah, jadi sesuai dengan tema ceramah kita, apa target Ramadanmu? Yang pertama berarti kuatkan iman. Kedua, tambah pengetahuan agama. Yang ketiga, pastikan yang kita makan halal dengan cara mengeluarkan zakat. Nah, kemudian yang keempat, cari lingkungan yang baik, cari circle yang baik, tambah circle yang baik di Ramadan ini. Yang kelima, kikis kecintaan dunia. Karena kita puasa itu sebenarnya untuk merasakan ada orang-orang yang kemudian jarang makan. Kita suruh ngerasain lapar. Tapi baiknya Allah kita disuruh sahur pula. Sahurnya diakhirkan pula. Bukanya disegerakan kan. Hanya untuk merasakan lapar. Nah, efeknya adalah kita peduli kepada orang yang miskin itu. Yang fakir itu. Karena jarang makan. Oke, kemudian yang keenam, mengikis hawa nafsu. Puasa itu melemahkan nafsu. Jadi orang kalau ada yang ngajak berantem aja, kata Rasul hadisnya, katakanlah inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Jadi kalau ada yang ngajak gelut tuh, saya puasa. Kenapa? Lemas. Nah otomatis orang itu juga akan nggak mau ngajak lagi. Orang lagi lemes diajak gelut gitu teorinya gitu. Nah yang terakhir,
Kasratu dzunub. Bulan puasa ini bulan magfirah, maka perbanyak istighfar, perbanyak tobat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita sehingga kita bisa maksimal di bulan Ramadan. Ustaz, bagaimana supaya maksimal di bulan Ramadan? Nabi mengatakan ketika para sahabat bertanya, sumu ka'annaka tasumu muakhiran. Berpuasalah kalian seakan-akan ini puasa yang terakhir. Dan memang betul Bu, tidak ada jaminan kita di tahun depan akan bisa merasakan indahnya puasa lagi. Maka kalau kita berpikir bahwa ini adalah Ramadan terakhir, maka maksimalkanlah kasih yang terbaik untuk kita bisa maksimal beribadah di bulan suci Ramadan. Baik, sisanya tanya jawab aja biar asik ya. Ya, kalau nggak ditanyain dia selesai pulang kita. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi seperti yang Ustaz sampaikan bahwa kita Allah memaksakan tadi yang Ustaz sampaikan tadi, kita memaksakan diri kita supaya kita menjadi terbiasa gitu ya Ustaz ya. Awalnya memaksa jadi terbiasa. Apakah dengan paksaan ini timbul ketidakikhlasan itu kaitannya dengan ikhlas itu gimana? Ya. Coba. Ya, kan ada orang bisa karena biasa. Nah, biasa itu harus dimulai dari terpaksa. Itu tahapan-tahapannya. Sama seperti halnya gini, bapak ibu ini dulu sebelum nikah tuh nggak pernah nyiapin sarapan kan? Pasti ibunya kan? Waktu masih belum punya suami, yang nyiapin makan tuh kan ibunya kan? Kemudian ibu punya suami, menikah kan? Tiba-tiba ibu harus nyiapin sarapan, makan malam gitu, nyiapin buat suami. Awal-awal terpaksa nggak? Terpaksa. Sekarang udah connecting tuh, udah otomatis gitu. Dan itu jadi ringan nggak? Jadi ringan nggak? Ringan yang kemudian tidak ada beban namanya ikhlas. Gitu. Jadi karena sudah menjadi rutinitas, kebutuhan, kebiasaan, maka lama-lama ikhlas akan muncul dengan sendirinya. Karena tidak ada beban. Ya emang pagi harus bikin masak nasi, harus masak. Ini kan aja. Nah, itulah kenapa semuanya berawal dari keterpaksaan, kemudian menjadi kebiasaan, dari kebiasaan keikhlasan akan muncul secara otomatis. Begitu. Mukhlishina lahuddin. Dalam agama ini kita harus berikhlas-ikhlas. Tapi semuanya terpaksa. Waktu sekarang kan anak saya ini hizbah kelas 1 SD, saya biasain sholat 5 waktu, puasa juga sampai selesai. Kayaknya saya lihat hizbah itu terpaksa cuma sehari 2 hari itu puasa sahur tuh. Kesininya, Kak mau buka nggak? Kakak kan belum wajib, tapi kalau kakak lama semangat. Saya lihat badannya makin kurus puasa ini. Masa enggak ya? Sayang kata dia. Oh, ini udah muncul dia keikhlasannya. Bangun juga nggak usah susah-susah. Kak sahur langsung otomatis dia bangun. Gitu. Jadi awalnya memang dari keterpaksaan, keterpaksaan menjadi kebiasaan, kebiasaan kemudian ikhlas nggak usah dipertanyakan lagi. Ya. Nah, ikhlas nanti ada tingkatannya. Ada mukhlis, ada mukhlas. Nah, tingkatan yang tertinggi itu mukhlas. Kalau mukhlis itu kita ibadah, kemudian kita melaksanakannya, terasa nikmat, kita ikhlas. Kalau mukhlas itu, ibadah enak gak enak tetap ikhlas. Dan bayangannya kalau mukhlis itu dapat ridho Allah, dapat surganya Allah kalau ikhlas tuh. Kalau mukhlas itu sudah tidak peduli dengan ridho Allah. Yang dia tahu adalah dia malu kalau dia tidak beribadah karena nikmat Allah begitu banyak sedangkan dia syukurnya kurang. Udah tingkatnya udah sampai malu, itu mukhlas namanya. Itu Bu saya kira. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi dibilang sama Ustaz kalau kita sholat dan kita nggak tahu artinya itu seperti yang ketemu Allah, terus seperti orang yang bersyukur aja dari sepertinya. Yang saya mau tanyakan kalau misalnya kita, berarti kan kita harus banyak menghafal. Yang dihafal itu perlu per ayat atau secara keseluruhan aja dari surat itu apa artinya gitu Ustaz. Oke. Jadi sholat itu kan ada 2 tingkatannya. Ada sholat yang makbul, ada sholat yang mardud.
Seseorang yang dikatakan makbul apabila dia mengikuti syarat dan rukunnya. Ketentuan sholat itu begini, harus wudhu dulu, wudhunya harus benar, sholatnya bacaannya harus tahu, tumaninahnya harus ada, itu dah. Jadi ibu ini nggak ngerti sholat bacaannya, sholat ibu itu makbul insya Allah. Kalau mardud, itu sholat yang tidak memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya. Wudunya nggak sempurna gitu ya, harusnya pakai sampai siku tapi dia cuma sampai sini. Nah ini nggak sah wudunya berarti nggak sah sholatnya. Gitu. Bacaannya salah gitu ya. Atau misalkan dia masih dalam keadaan junub, tidak punya hadas, kemudian dia sholat, nah itu mardud pasti. Nah cuma kan ibadah kita tuh bukan hanya pengen sebatas makbul dan mardud, ya nggak? Kita pengen ibadahku tuh sampai gitu, karena sholat itu bukan hanya sebatas ritual, membebaskan kewajiban, tapi harus lebih dari itu gitu. Jangan hanya pada putaran ritual, tidak masuk ke dalam tataran esensi. Esensi sholat itu apa sih? Esensi sholat itu adalah kita bertemu dengan Allah, karena kata Rasul, mi'rajnya orang mukmin itu nggak usah kayak dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Kata Rasul pulang, cukup umatku itu mi'rajnya hanya dengan sholat. Maka as-sholatu mi'rajul mukminin. Untuk komunikasi dengan Allah supaya hidup kita terarah. Coba bilangkan, subuh kita mau sebelum mulai aktivitas datang dulu ke Allah. Ya Allah, hari ini saya mau bekerja. Saya ada ikhtiar ini ya Allah, kuserahkan kepadamu ya Allah. Semoga aku memilih pilihan-pilihan yang terbaik yang sesuai engkau arahkan. Ini kurang lebih gitulah. Ketemu zuhur, alhamdulillah ya Allah, kusyukuri nikmat dari pagi subuh sampai menjelang zuhur ini. Alhamdulillah semua pekerjaanku lancar, dijauhkan dari musibah. Aku berdoa lagi ya Allah, setelah zuhur ini sampai ketemu asar, semoga engkau melindungiku, menjagaku, mengarahkanku. Kan lebih gitu kan. Jadi laporan lagi. Sholat itu laporan gitu. Nah, kalau sholat hanya pada tataran makbul, ya kita hanya sebagai umat yang menggugurkan kewajiban. Nah, itu sebagai rata-rata umat kita ini memang begitu. Motivasi ibadahnya hanya supaya terhindar dari api neraka. Nah, kalau kita cita-citanya hanya supaya terbebas dari api neraka, cukup sholat itu patokannya makbul. Rukun dan syaratnya kita penuhi, selesai. Tapi kita tuh pengen lebih dari itu gitu. Kita ingin mendapatkan keutamaan, kita dapat esensi daripada ibadah. Kan ada orang kemudian ke Ka'bah biasa-biasa saja. Bukan berarti ditolak oleh Allah. Nyampe kok dia ke Mekah, kemudian dia tawaf segala macam. Tapi kemudian dia tidak dapat feel-nya, nggak nangis dia, nggak dapat haru. Saya itu kalau dapat jamaah, Ustaz seneng banget ini. Saya ini seumur hidup baru ngerasain ini. Nah, itu dapat feel-nya tuh namanya. Lebih dari hanya melaksanakan perintah Allah, labbaik Allahumma labbaik. Sama, sholat juga kalau pengen kita membuat kita tenang, semakin dekat dengan Allah, lebih dari hanya memikirkan makbul, diterima itu sholat. Tapi saya ketika sholat itu merasa tuh kehadiran Allah tuh Ustaz. Saya ngerasa saya berkomunikasi dengan Allah. Saya merasa Allah tuh hadir di depan saya. Walaupun tidak boleh mujasimah. Gitu ya. Tapi kalau kita yang ngejarnya cuma sebatas makbul, maka pikiran kita cuma satu, motivasi ibadah hanya terhindar dari api neraka. Karena makbul dan mardud itu hanya menghindarkan diri kita dari api neraka. Kita pengen lebih. Pengen dapat keutamaan surga, ya enggak? Pengen masuk surga dari pintu mana saja, kan gitu. Ada kelebihan-kelebihan yang kita kejar. Kalau cuma sebatas makbul, nggak mungkin orang mau berangkat umroh Ramadan. Cukup di sini aja, orang di sini juga diterima sholatnya, kan? Benar nggak? Nah, orang ketika mengejar kelebihan-kelebihan, kemudian bekerjalah lebih ikhtiar lebih tinggi untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih tinggi di sisi Allah. Bukankah setiap, contohnya begini, orang kalau punya BPJS itu standar minimum, BPJS Kesehatan yang program pemerintah. Tapi mohon maaf Pak, kalau ke rumah sakit ngantrinya lama, dicuekan segala macam, obatnya juga standarnya yang murah. Ya kalau Bapak punya ibu punya asuransi yang lebih, maka pilihlah namanya prudensial atau in-house segala macam. Karena itu ada klasifikasinya. Begitupun kita mau mengejar makom yang mana. Kalau makom terendah cukup hanya dengan mikirin makbul. Gitu. Tapi supaya dapat berkat ya pahami dong bacaan sholatnya. Kemudian pelajari dong faktor yang membuat kita bisa khusyuk dalam sholat. Karena nih Bu, para sahabat itu menggambarkan nikmatnya sholat ketika mereka terpanah di medan perang. Gitu ya, punggungnya terpanah gitu, tembus. Itu mereka minta dicabut anak panahnya tuh ketika dalam keadaan sholat. Ditanya para sahabat, kenapa engkau minta dicabut dalam keadaan sholat? Karena rasanya hanya cuma Allah saja. Coba bayangin. Dicabut anak panah dari badannya,
tidak terasa ketika sholat karena rasanya lain. Nah kita kan ada bunyi nyamuk aja, berisik bener perasaannya nggak? Gigit satu kali udah gerak-gerak, mulutnya udah banyak bener. Nah ini beda. Jadi kita mau ngejar makomat yang mana, level yang mana, begitu. Sama-sama. Ada lagi? Kan tadi Ustaz bilang salah satu dari target Ramadan adalah memastikan harta yang kita makan itu halal. Salah satu dengan berzakat. Saya mau tanya masalah teknisnya Ustaz. Zakat itu apakah baiknya kita setor ke masjid atau kita baiknya langsung ke apa yang kita anggap dia itu penerima gitu. Yang kedua kan keistimewaan daripada Ramadan yang katakan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Gimana sih tipsnya agar kita bisa mencapai mendapatkan malam Lailatul Qadar? Itu aja, terima kasih. Ya, zakat itu kalau mengikuti syariatnya itu khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Jadi kalau ngikutin ayat perintah Al-Qur'an ya kita harus mengeluarkan zakat itu ke petugas pengambil zakat. Karena ayatnya khud min amwalihim, ambillah gitu. Jadi bukan salurkan lah, bukan. Tapi ambillah. Berarti kalau ada yang ngambil kan, kalau ada ayatnya ambil berarti ada yang ngambil. Siapa yang ngambil itu ambil zakat. Cuma sekarang juga harus pintar-pintar nyari ambil zakat. Kadang ada yang amanah, ada yang enggak. Nah ini harus ada kolaborasi antara muzaki dengan amil. Caranya begini Bu, kalau ibu misalkan punya saudara agak jauh nih ya, punya saudara agak jauh dan dia secara ekonomi masuk ke dalam kategori fakir atau miskin, ibu kerjasama saja supaya menghilangkan ria segala macam, butuh sanjungan segala macam. Kita lapor, saya ada zakat 5 juta, tapi saya punya mustahik tuh. Saudara saya jauh, hidupnya susah, menurut saya kategorinya fakir miskin lah dia, rumahnya mau roboh, bapaknya jobless gitu ya, maksudnya nggak punya kerjaan gitu, nggak punya tentara. Nah, tolong salurkan. Nah, kalau bisa sih jangan disalurin uang, karena pasti akan habis. Bila perlu masuk bikin program pemberdayaan. Jadi bisa tuh, amil tuh, lembaga amil zakat tuh dibikin kerjasama begitu. Jadi sifatnya bukan hanya ngasih ikan, tapi ngasih pancingan, ngerti nggak? Dibikin pelatihannya apa gitu, ada di program-program lembaga zakat itu. Nah, sehingga uang zakat kita itu lebih memberdayakan. Kalau charity itu kan bikin orang ketergantungan, benar nggak? Ibu punya saudara nih, agak jauh gitu, susah masuk fakir miskin, ibu bantu terus dia akan tergantung. Gue masih punya saudara orang kaya, misalkan gitu. Nah, untuk menghindarinya itu kerjasama dengan lembaga amil zakat, gitu. Kayak saya kan mantan direktur lembaga amil zakat Al Azhar. Nah, itu begitu sistemnya. Jadi kalau ada muzaki pengen memberikan zakat kepada saudaranya, kerjasama, nanti dibikin programnya, gitu. Karena tadi menghilangkan. Tapi kalau ibu udah percaya dengan lembaga zakatnya, amanah ya udah percayain aja bebas. Apalagi ibu nggak punya pesanan mustahik gitu ya, itu kasih aja. Tetapi secara syariat itu harus memang ada lembaga. Karena ayatnya khud min amwalihim, ambillah zakat dari mereka untuk membersihkan harta mereka. Itu kan berarti ada petugasnya. Karena ayatnya begitu. Dulu dalam konsep zaman Nabi ada Baitul Mal namanya. Dulu namanya bukan lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat itu kan adanya di Indonesia. Tapi dulu konsepnya itu Baitul Mal. Lembaga amil zakat itu Baitul Mal. Dulunya zaman Nabi fungsinya. Nah, tapi kalau misalkan ada lembaga zakat nggak yakin ini orang direkturnya aja mobilnya Mercy gitu misalkan. Ya udah, nah, kita salurkan ke yang sekiranya kita yakin dari ijtihad kita. Kan kalau salah tetap dapat satu pahala ya. Itu saran saya. Tapi kan kalau zakat kita kecil cuma 2 juta, kemudian kita laksanakan sendiri kan tidak menjadi kekuatan. Tapi kalau dikumpulkan lewat lembaga zakat kan jadi kekuatan, bisa jadi sesuatu gitu, bisa jadi program, bisa jadi apa gitu. Dan itu lebih memberdayakan. Karena kan kita pengen tuh tagline-nya itu menjadikan mustahik jadi muzaki. Gitu ya. Nah, kalau kita nyalurin kan pasti charity. Pasti ngasih berupa pakaian, berupa makanan kan gitu ya. Dan sekali habis gitu. Nggak jadi sesuatu, tapi kalau lewat program pemberdayaan, insya Allah dia dapat ilmu, kemudian dapat modal usaha biasanya, pengembangan diri. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Lailatul Qadar. Saya ini besok hari Sabtu berangkat ke Mekah umroh ini. Saya bilang sama jamaah saya bilang nanti kita di malam 10 terakhir itu insya Allah Lailatul Qadarnya setiap malam. Maka rajinnya jangan di malam-malam ganjil. Karena beda perbedaan harinya kan. Kita kalau kita mulai puasa di Indonesia, kita masuknya masih jam sekian. Nah, di Arab Saudi berbeda, sehingga ganjil terus tuh. Menurut hitungan Indonesia ganjil, menurut Arab Saudi genap.
Pas giliran kita di Arab Saudi, hitungannya ganjil kan, jadi ganjil terus tuh. Nah, jadi jangan ibadah tuh pilih-pilih, benar kan? Maka sebenarnya memang Nabi itu hadisnya bahwa ciri-cirinya Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil sebelum malam terakhir. Makanya saya senang kalau terjadi ada perbedaan waktu mulai Ramadan. Artinya berarti ganjil terus ya kan. Kemarin kita bareng ya? Bareng tuh, NU Muhammadiyah bareng tumben. Tapi katanya ada kemungkinan lebarannya berbeda. Ada kemungkinan lebarannya berbeda. Kalau ustadz senang lebaran berbeda, bisa jadi khotib 2 kali. Nah, jadi saya ngajak ke jamaah itu Lailatul Qadarnya itu saya bilang anggap aja setiap malam tuh malam ganjil supaya kita maksimal. Tapi cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan orang yang kemudian rajinnya di malam ganjil saja. Yang dari awal Ramadan dia udah bagus ibadahnya, nggak mungkin dia 1 bulan penuh cuma datang malam 21 Ustadz, karena hitungan Ustadznya kalau puasa dimulai hari ini, malam Qadarnya malam 21. Dia hadir malam 21 doang ke masjid. Masa iya langsung dapat Lailatul Qadar? Lailatul Qadar sih iya. Gitu. Jadi nggak begitu. Itu penilaian hasil akhir yang Allah kasih dari ikhtiar kita memaksimalkan di bulan Ramadan. Begitu ya. Itu pemahaman saya. Nah, jangan suka pilih-pilih. Memang hadisnya dikasih 21, tapi itu bagian daripada penilaian akhir daripada ibadah kita selama bulan Ramadan. Gitu. Karena kalau dulu di kampung saya, mohon maaf ya, saya kan dulu kecil di Ciamis ya, itu kalau ada Lailatul Qadar, emang langitnya tuh cerah. Jadi kiainya langsung ngumumin di speaker, Bapak Ibu, malam ini kemungkinan Lailatul Qadar karena warna langitnya agak kayak agak cerah gitu, maksudnya kayak mega kuning. Pernah nggak lihat malam Lailatul Qadar agak beda? Tidur Ustaz. Enggak, dulu tuh di kampung tuh diumumin sama kiainya. Kan kiainya tuh standby kan, tiap malam ganjil tuh ibadah gitu ya. Nah itu kalau ada hari ini merasa beda, kiainya tuh ngumumin, Bapak Ibu silahkan keluar, berdoa kepada Allah, ini insya Allah malam Lailatul Qadar gitu biasa dulu di kampung saya itu. Ada yang kayak ngerasain gitu ya? Enggak ada ya. Di kampung saya gitu dulu, insya Allah malam Lailatul Qadar. Maka yang tinggi tidur bangun, ibadah. Ini beda suasananya, langitnya. Memang ada ciri-cirinya gitu. Ada beberapa ulama yang menceritakan tentang bagaimana suasana Lailatul Qadar. Nah, waktu kuliah juga saya pernah berdebat tentang Lailatul Qadar. Saya bilang bagaimana Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar itu kan kalimatnya mufrad. Lailatun kan satu malam kan? Benar nggak? Tapi ini kan bumi ini bulat, malamnya beda-beda. Nah, kalau Lailatul Qadar turun di Amerika, di kita nggak dapet dong. Saya bilang gitu pernah debat. Itu nggak ada ujungnya, Pak. Saya waktu kuliah di S1, S2, S1 saya di UIN, S2 saya PTIQ, S3 saya lagi S3 saya lagi nyusun disertasi, Bapak Ibu. Mohon doanya. Itu ngebahas itu tuh nggak ada ujungnya gitu. Jadi kembalikan, segala sesuatu yang nalar kita nggak masuk, udah wallahu a'lam bishawab, jawabannya begitu. Karena nggak ketemu logikanya. Saya bilang, apakah seperti bola dunia, kemudian Allah ngasih satu tetes air gitu, menyebar kemana-mana, kemudian disebut Lailatun karena satu tetes itu kemudian menyebar, atau bagaimana? Nggak ketemu, itu hak prerogatif Allah itu. Maka udah beribadah aja maksimal setiap bulan Ramadan, Lailatul urusan Allah. Emang ada cirinya orang dapat Lailatul Qadar? Kan nggak ada kan? Apa kemudian jidatnya kemudian jadi berseri-seri gitu, jadi cerah kayak ada lampunya, kan nggak juga. Itu rahasia Allah. Gitu ya. Tapi itu keutamaan yang luar biasa yang harus kita kejar. Begitu Bapak Ibu. Ibu-ibu. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Bu. Itu ibu yang belakang dulu. Oh, itu ya. Dia harus minum obat 3 kali. Karena kalau tidak minum obat penyakitnya kambuh. Jadi seperti apa gitu dia mesti menghadapi Ramadan? Dia yang mendapatkan rukhsah wa in kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu termasuk keringanan. Jadi kalau orang sakit di bulan Ramadan harus minum obat secara teratur pagi siang sore, ya tinggalkan dia puasa Ramadan. Karena dia ada rukhsah, ada keringanan dari Allah untuk bisa diqodok nanti setelah sembuh. Nah, itu dia dapat keringanan. Orang yang safar, orang yang sakit itu boleh
tidak melaksanakan puasa dengan cara diqodho nanti setelah sembuh. Gitu. Itu dia tidak masalah. Ya. Sekarang dia puasa nih, maksain, malah tambah parah, maka Islam tidak menghendaki itu. Wala tulqu aidakum ila tahlukah. Janganlah kalian mendorong diri kalian kepada kerusakan. Akhirnya ini maksain, rusak dia kan, malah tambah parah. Maka ya udah nggak apa-apa nggak puasa, tapi kan dia amalan yang lain masih bisa. Tadarus masih bisa, zikir masih bisa, sedekah masih bisa. Carinya utamanya yang itunya. Walaupun puasanya dia tidak bisa jalankan karena harus minum obat. Begitu. Ya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini pertanyaan saya, umroh atau haji. Ya. Menarik sekali tadi tentang amalan itu, Ustaz, tentang amalan yang kita raih itu haruslah maksimal. Dan tentu itu ada stepnya. Nah, bagaimana kalau orang yang ingin ibadah umroh atau haji yang berkali-kali? Tentu pemikiran mereka bisa jadi karena umroh yang pertama atau haji pertama itu awalnya kurang maksimal. Tapi di sisi lain orang suka berkata begini, nggak usah berkali-kali karena lebih baik disedekahkan. Itu ongkos satu umroh atau haji. Mana yang benar? Terima kasih. Bagi orang yang sudah selesai dengan dirinya, misalkan dia sudah haji, kemudian karena dulu dia itu hajinya reguler, payah gitu ya, 7 kilo PP kan jumrohnya, dia ngerasa nggak maksimal, dan dulu waktu itu mungkin dia lagi berantem juga sama suaminya, terus nggak merasa nggak sempurna lah ibadahnya, kemudian dia berhaji lagi, menurut saya nggak ada masalah. Karena hadisnya tuh bainal umrah wal umrah, bainal haji wal haji itu aja. Jadi haji itu bisa berkali. Rasulullah kenapa hajinya satu kali? Karena kalau bayangkan kalau Rasulullah kan juga tarawih juga kan nggak berjamaah di rumah. Karena Rasulullah tuh khawatir umatnya menganggap bahwa tarawih itu jadi wajib, dan biasanya kalau Rasulullah membiasakan suatu ibadah, nanti malah jadi perintah Allah jadi turun jadi wajib. Nah, kemudian juga kenapa Rasulullah itu kemudian umrohnya satu kali setiap safar? Ya karena Rasulullah itu datang ke Mekah itu ada masalah. Ada perjanjian Hudaibiyah kan, waktu diboikot nggak bisa masuk Mekah, kemudian ada masalah. Sehingga Rasulullah itu umrohnya sekali-sekali aja setiap datang ke Mekah. Nah, kalau kondisinya udah aman kayak begini, ya umroh bisa berkali-kali Rasulullah. Kondisinya berbeda dengan saat ini. Gitu teorinya. Tapi hadisnya al-umroh bainal umroh, antara umroh satu dengan umroh berikutnya. Berarti kan harus suruh umroh sering kan? Itu teorinya. Nah, kalau haji memang sekarang itu menjadi istilahnya, kenapa harus satu kali aja, nggak usah berkali? Karena mengikis sikap egoisme. Orang lain antrian udah 30 tahun, ente berangkat lagi, mentang-mentang punya duit gitu. Jadi teorinya itu Bu. Tapi kalau seyogianya mungkin hajinya bebas, ya mau berkali-kali juga boleh. Dengan umroh juga begitu. Iya, boleh, betul. Nah, cuma lebih kalau misalkan, tapi kalau dia belum selesai dengan dirinya, misalkan begini, dia mau berangkat umroh, tapi saudaranya ini mau lahiran nggak punya duit, minta tolong sama dia, bang atau pok, itu istri saya mau lahiran, adik kandungnya padahal duitnya nggak ada, tapi empok mau umroh, tapi kok saya, itu bermasalah dirinya itu belum selesai, gitu maksudnya. Nah, jadi kalau kita udah selesai nih, saudara kita sudah kita bantu, saudara kita nggak ada yang susah, normal semua, ya kita berangkat umroh nggak ada masalah. Gitu. Yang menjadi masalah itu kalau kitanya belum selesai, masih banyak PR kiri kanan. Nah, itu. Kalau udah beres semua ya ibadah aja. Gitu. Gitu. Itu pemahaman saya ya. Nah, saya juga haji berkali-kali nih. Besok saya haji lagi. Apakah kemudian kita ada tulisan penyembah setan, haji penyembah setan misalkan? Ya enggak juga, kita jadi petugas, jadi pembimbing. Nah, kalau umroh ibadah haji satu grup ini enggak ada yang berpengalaman, yang bimbing belum pernah haji kan jadi bermasalah juga. Kita memudahkan. Dan kemudian saya juga di haji yang kedua ini bukan haji untuk diri sendiri, haji badal. Gitu. Jadi Sekarang saya suka bingung, ada orang suka begini. Haji itu kan wajibnya sekali. Yang lain itu mungkin yang lain-lain aja ibadahnya. iya, tapi kalau dia kemudian dia udah merasa sempurna dengan hajinya, menikmati ya cukup satu kali. Tapi dengan kayak tadi ngerasa nggak sempurna segala macam boleh, asalkan udah selesai dengan dirinya. Keluarganya tidak ada yang ditelantarkan, kemudian tetangganya juga udah bagus-bagus, dia perhatikan, ada yang makan semua gitu kan teorinya, ya sah-sah saja. Tapi memang lebih utama kalau memang, ya kalau dibilang amalan utama, ya kalau ada orang miskin ya lebih baik untuk fakir miskin, bisa membantu orang. Gitu. Teorinya gitu. Jadi tergantung kondisi lah ibadah tuh, namanya siyak. Siyak tuh kondisi.
Contoh begini, Bu. Ibu punya orang tua sedang sakaratul maut. Tiba-tiba ada panggilan azan sholat berjamaah ke masjid. Lebih utama mana? Sholat berjamaah atau mentalkin ibu kita yang sedang sakaratul maut? Kayak gitu. Jadi setiap kondisi itu berbeda-beda. Gitu. Maka hukum nikah itu kan beda-beda tergantung kondisi. Wajib bagi apabila sudah mapan, ilmu agama sudah ada, ekonomi sudah, itu kan jadi wajib. Sunnah kalau dia belum mapan tapi hasrat dia bisa bahaya kalau ditunda nikah, maka sunnah dapat pahala. Makruh kalau duit belum punya, balik belum, duit nggak ada, itu makruh. Gitu. Haram bagi yang belum balik gitu. Syahwatnya banyak tapi belum balik. Itu kan kondisional kan hukum itu kan. Nah, maksud saya juga itu begitu. Pemandangan saya terkait dengan orang yang berumroh, berhaji itu begitu. Kalau udah selesai semuanya ya berangkat aja. Gitu. Sama-sama. Nah, bagi ibu-ibu yang besok kan saya umroh nih. Nah, bagi yang mau nitip wakaf Quran boleh. Wakaf Quran kan pahalanya banyak tuh dibaca oleh orang 100.000 kali lipat di bulan puasa pula pahala mengalir. Bisa jadi ibu sedang tidur di Indonesia, Quran kita dibaca, ngalir tuh transferan pahala ke ibu. Nah, boleh nanti tinggal save nomor saya, nanti tinggal japri. Nanti saya videoin kulit Qurannya. Karena kalau orang tuh kalau nggak tahu, kadang ada jamaah itu nitip ke mutawif. Nah, mutawif itu kadang-kadang nggak tahu-tahu udah aja gitu, nggak ada videonya, nggak ada beliin Qurannya. Maka kalau di travel saya yang beliin, saya lihat videoin Qurannya, saya taruh videoin. Kalau nggak sempet ya saya yang biasanya mungkin wakafnya 5 misalkan, ya videoin saya 1 karena kan kredit kalau di haram tuh, kecuali di Madinah agak bebas. Nah, tapi maksud saya tuh kalau ada orang juga jamaah Indonesia umroh itu beli yang di kursi roda suka ada di depan haram. Nah, itu Qurannya bukan standar tuh. Dia memang murah 25 real, 26 real, 27 real, 30 real. Tapi bukan yang standar Quran yang di haram. Standar Mekah yang di haram itu yang cetakan Madinah. Nah, covernya sama, tapi dalamnya beda. Nah, itu harganya memang agak mahalan. Jadi harganya 45 real sampai 50 real. Tapi kita jualnya 50 real. Maksudnya 200.000 lah. 200.000 kalau rupiah. Nah, itu pahalanya luar biasa. Dan saya biasanya setiap umroh itu selalu berwakaf. Gitu. Karena tadi kan ibadah juga harus cerdas, investasi ibadah tuh ya. Ibadah-ibadah yang kayak gini tuh menyumbang karpet itu pahala yang simpel tapi lama pahalanya dapat. Sendal wudu tuh kayak gitu-gitu tuh. Quran itu namanya investasi pahala. Kitanya cuma sekali amalnya tapi pahalanya transfernya banyak. Jadi kadang-kadang harus cerdas. Makanya kenapa kalau masjid itu harus segera diselesaikan karena pahalanya banyak. Selama masjid ini ada, orang ibadah, orang ngaji dapat pahala walaupun mungkin yang nyumbangnya nggak ngaji. Gitu. Karena hartanya yang bekerja untuk dia dapat pahala. Begitu. Silakan yang lain. Apa tuh? Oh, kalau kebanyakan ulama jawabnya gini, dia berangkatin umroh orang lain, dia juga berangkat. Cita-citanya begitu. Jadi, karena ada yang begini nih, Ustadz saya nih banyak dosanya lah. Kalau ke sana selalu ditegur sama Allah, saya berangkatin orang aja lah biar doain saya. Yakinlah Bu, porsi dia berdoa tuh lebih banyak untuk dia sendiri yang diberangkatin. Benar nggak? Kita berangkatin orang nih, dia pasti banyak doa buat dia sendiri, nggak mungkin banyak doa buat kita. Maka sebaiknya kalau kita punya uang lebih, berangkatin orang dan kita juga berangkat. Jadi sama-sama berdoa gitu. Gitu. Itu saran saya. Ya, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Oh, nggak usah. Justru Quran yang selamat itu Quran yang nggak ada cap wakafnya, Bu. Kan kita mikirnya ada wakafnya dulu ya. Nggak usah, Bu. Di Madinah itu Quran yang standar tuh nggak ada cap wakafnya. Nah, jadi nggak usah dicap-cap wakaf itu. Polos aja udah. Maka dianggapnya itu adalah karena si petugas kebersihannya itu akan ngecek tuh. Yang nggak standar diambil sama dia. Nah, yang sama dengan yang ada itu yang akan tetap ada di situ.
Ada programnya, petugasnya ada tahu dia ngelihat gitu. Dibuka beda dikit, ada talinya beda aja udah tahu. Tebelnya, ringannya. Kan kalau yang murah itu ringan dia. Kalau yang Madinahnya berat gitu. Dan nggak usah ditulisin gitu. Allah tuh Maha tahu. Sama kayak orang sumbang di masjid itu kalau nggak disebutin ngambek orangnya. Enggak, Allah tuh Maha tahu. Kita mau nyari ujroh pahala dari manusia apa sanjungan apa memang ngejar Allah kan gitu teori. Kayak itu kan banyak orang Indonesia tuh begitu, kurang yakin sama Allah kalau Allah Maha tahu. Doa dijabah rahmah gitu ya nggak yakin, batu ditulis, foto ditaruh ya kan, biar jodoh sama ya, gimana Allah nggak Maha tahu. Gitu. Jadi itu namanya orang meragukan kekuasaan Allah. Jadi wakaf harus ditulis wakaf gitu. Nggak mestilah Allah udah Maha tahu gitu. Gitu. Jadi menurut saya tindakan seperti itu justru mengurangi keyakinan bahwa Allah itu Maha Kuasa akan segala sesuatu. Allah mengetahui apapun yang terbesit dalam hati kita. Ketika kita naruh saja, Allah tuh tahu bahwa kita niatnya wakaf itu. Gitu. Iya, jadi nggak mesti. Nah perkara kemudian saya videoin belanja itu kewajiban saya, amanah orang. Bukan supaya Allah tahu, ngerti nggak? Ustadz, nitip dong Quran wakaf, saya video ini, saya beli Quran nih, udah di kamar nih bu, udah tukar dus, nanti saya taruh nih kalau di Mekah ini kan terburu-buru kadang-kadang ya, saya nggak sempet videoin, maka mohon maaf kalau nanti ditaruhnya nggak dapet di videoin gitu. Nah itu tugas saya, kewajiban untuk menjalankan amanah. Bagi ibu nggak usah diupload ke ini, Allah udah tahu, jadi malah ria duluan gitu. Kalau saya bikin laporan itu sama. Kalau saya bimbing umroh nih, Mak. Terus saya bilang, ayo Bu di kebun kurma foto kan gitu. Ustadz nih foto-foto mulu nih, kebun kurma nggak usah dipoto. Ya saya buat laporan dulu, gitu. Buat promosi. Ibu yang nggak usah terlalu banyak mau foto. Saya sih bilang setiap bulan ke Mekahnya, wajar kalau saya untuk komunikasi, untuk jualan. Ada lagi orang, saya selalu bikin pesan meme iklan umroh ya. Ada tuh orang, dia belum pernah umroh ngomong begini, Ustadznya apa namanya? Oh, mata duitan. Oh, jualan umroh mulu katanya. Iya, emang harus jualan kalau travel mah, benar nggak? Nah, karena kita udah terbiasa, ya kita hilang juga dari ria. Orang udah biasa teorinya gitu. Dan emang harus promosi kan, bukan masalah ria gitu. Dan yang saya foto bukan foto saya, foto jamaah kan. Wajar. Jadi kita bersihkanlah dari niat. Ustadz, bagaimana supaya ikhlas dalam beribadah, supaya tidak tercampur dengan ria? Berlindung kepada Allah, niatkan kita ikhlas. Selesai udah. Sisanya biar Allah yang menilai. Kan ada orang begini, Ustadz saya tuh kalau ke masjid pengajian, takut dianggap soleh sama ibu-ibu yang lain, yang nggak ngaji. Udah beristighfar kepada Allah, jalan kaki aja udah. Sisanya urusan Allah aja. Gitu. Itu caranya begitu tuh supaya ikhlas tuh. Gitu. Karena kita semakin mikirin ikhlas, semakin nggak ikhlas. Oh, ikhlas nggak nih? Nggak ikhlas nih, ujung-ujungnya nggak ikhlas. Gitu. Kita. Ya, ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam. Pembayaran zakat itu dibayarkan di setiap pendapatan kita gitu. Jadi misalkan hari ini kita dapat 100.000, kita langsung gitu direkap. Itu namanya sedekah. Kalau zakat itu ada namanya nisab, batas minimum dia harus mengeluarkan zakat. Kemudian harus haul namanya, bertemu 1 tahun, kalau zakat mal ya. Jadi kalau dikeluarkan dari setiap kita dapat proyek itu namanya sedekah menurut saya. Kecuali ibu sudah punya patokan, tahun dulu itu nyampainya sekitar 50 juta atau 1 juta keuntungannya. Misalkan ya, saya mau nyicil Ustadz, karena kalau nanti itu berat. Ya. Maka ibu catat itu, saya niat nyicil bayar zakat. Nah itu bisa, tapi hitungannya nanti di akhir. Ternyata 200 juta Ustaz tahun ini, ya keluarin 2,5% dari 200 juta gitu teorinya. Jadi menurut saya itu kalau begitu harus diniatkan dan ibu harus punya hitungan rata-rata. Misalkan gaji dari suami. Tapi kan gini Bu, di dalam harta zakat itu kan awalnya dari pendapatan bulanan, benar nggak? Maka zakat mal itu beda-beda segmen. Contoh nih, suami ibu kerja 30 juta per bulan gajinya. Dari 30 juta, ibu katakanlah kalau ibu meyakini ada zakat penghasilan, dikeluarin dong 2,5%. Ya kan?
dikeluarin 2,5%. Nah, dari 2,5% itu kan masih gede tuh, dipakai operasional bulanan, biaya anak, biaya dapur, nyisa 20 juta, katakanlah kepake cuma 10 juta, udah zakat apa segala macam. 20 juta ibu tabung tuh. 2 tahun tuh 2 tabungan, ada terkumpul sekitar 500 juta atau 600 juta. Misalnya. Ibu beli tanah tuh. Ibu beli emas tuh, maka emasnya nyampe 85 gram, kena zakat lagi. Ibu beli tanah, tanahnya nggak digunakan, kan tanah tiap tahun naik, kena zakat juga, aset. Kan itu, kecuali tanahnya itu udah disewakan, maka hasil sewanya. Nah, tapi kalau tanah itu kemudian nggak diapa-apain, itu jadi kita naruh duit di situ, tapi itu duit bertambah nilainya dalam bentuk tanah itu. Nah, maka dijakatin tiap tahun, gitu. Jadi tuh zakat mal tuh bukan hanya duit yang ada di rekening, Bu. Ibu punya apartemen. Beli apartemen waktu itu 400 juta. Sekarang pasarannya udah 800 juta. Apartemen itu nggak disewain. Nganggur aja, punya aset aja di apartemen. Apartemen itu tiap bulan harganya naik tiap tahun tuh. Maka ibu jakatin itu. Tahun sekali itu apartemen. Karena ibu naruh duit di apartemen. Gitu. Kecuali ibu apartemennya sewain. 5 tahun misalkan langsung dapat duit. Nah itu kena zakat. Zakat penghasilan namanya. Dari sewa apartemen. Gitu. Jadi zakat mal tuh banyak. Bukan berarti hanya di rekening. Ibu punya emas nih. 200 gram. Ibu keluarkan zakatnya. Tiap tahun itu. Karena ibu menyimpan harta di emas. Gitu. Jadi mal tuh kan harta-harta tuh banyak. Ada harta berupa emas, ada harta berupa tanah, ada harta berupa apartemen. Beda kalau ibu misalkan punya aset kontrakan. Itu yang dijakatinya bukan kontrakannya. Yang zakat itu pendapatan dari hasil kontraknya, gitu. Karena kontrakannya menjadi modal usaha yang dapat kayak gitu Bu, hitungnya. Jadi kalau ibu misalkan zakat per tahun, misalkan pas dihitung sama Ustadz, totalnya sekitar zakatnya 600 juta per tahun gitu. Nah Ustadz kalau dadakan berat Ustadz 600 juta tuh. Nah, niatnya ibu mau nyicil tiap bulan, ya udah ibu catat aja. Itu sebagai pengeluaran zakat, nyicil bayar zakat namanya. Walaupun nanti haulnya kan tahun akhir. Kalau ibu biasanya Ramadan ya haulnya Ramadan gitu. Gitu Bu. Sebenarnya haul tuh nggak mesti Ramadan. Cuma orang Indonesia itu karena udah kebiasaan ngingetin zakat mal di bulan Ramadan. Sebenarnya haulnya itu tergantung kita mulai usaha. Mulai pertama punya aset itu haulnya. Itu. Cuma orang Indonesia kebiasaan tuh baca zakat mal itu Ramadan. Itu. Jadi rasanya gede kan? Gua harus ngasih THR, ngerayain zakat juga gitu. Maka ada banyak orang Ramadan tuh deg-degan, ini THR belum dikasih, zakat belum dibayar gitu. Boleh. Ya makanya dihitung. Dihitung makanya. Itu kalau ibu udah punya patokan. Udah punya patokan misalkan tahun lalu saya zakat itu 20 juta per tahun. Karena 20 juta pas lebaran itu berat ya pas bulan puasa itu. Saya nyicil aja deh. Saya salurkan niatin zakat gitu. Dicatat tapi itu kan bukan apa namanya, nyicil zakat kan disalurkan lebih awal gitu doang. Ya ibu misalkan tiap bulan misalkan dapat nih, ibu kasih aja 10 juta, 20 juta, itu nanti kan zakatnya 100 juta. Oh, saya udah nyalurin 60 juta, tinggal sisanya. Tapi dari awal niatnya udah bayar zakat ya Bu. Karena bedanya tuh di niat. Sedekah sama zakat itu sama, sholat fardu dengan sholat sunat itu bedanya di niat. Harus diniatin betul. Kadang ada orang begini, kemarin saya ngasih aja Ustadz. Nah, dan ngebagiinnya harus kepada mustahik. Nih, bedanya zakat dengan sedekah itu apa? Pertama hukum. Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Yang kedua waktu. Ya, waktu. Kalau zakat itu ada haulnya. Ya, ngitungnya itu ada haulnya. Kalau sedekah nggak ada waktunya, ngitungnya bebas kapan aja. Yang ketiga, penerima manfaatnya. Kalau zakat itu 8 asnaf. Selain 8 asnaf, maka bukan dihitung zakat, sedekah. Apa 8 asnaf itu? Atau ayat 60? Iya, ada nisabnya. Kalau sedekah nggak ada nisabnya. Kita punya duit 1 juta. Kita sedekahin 1 juta boleh. Tapi kalau zakat 1 juta nggak bisa, karena belum nisab. Nah, tapi karena udah zakat nih kebiasaan, ibu mau mempermudah, dicicil boleh Bu, kata ulamanya. Nyicil bayar zakat. Karena ibu udah tahu nih, tiap tahun saya mengeluarkan zakat emas yang ada di deposit bank misalkan gitu. Nah, itu bisa. Yang penting niatnya dan penerima manfaatnya benar.
Walaupun hitungan berapanya itu pas nanti haul, Bu. Hitungan berapa jumlah pasnya gitu. Ya, gimana, Bu? Pertama gini, zakat itu tidak boleh ke atas, ke bawah, ke samping, Bu. Ke atas ke orang tua. Bapak, ibu, nenek, mertua itu ke atas namanya. Zakat nggak boleh ke anak. Ibu sekarang udah pensiun, tapi ibu punya uang banyak tabungan dari waktu-waktu kerja. Tapi anak saya ini menantunya kerjanya nggak jelas, tidur mulu, nggak punya duit. Nah, itu nggak boleh. Itu anak tuh nggak boleh nerima zakat. Ke samping, kakak, adik tuh satu keluarga inti tuh nggak boleh. Kalau miring boleh, keponakan, sepupu itu boleh. Itu bukan keluarga inti tuh kalau miring. Saudara jauh boleh. Wal akrobin itu. Disebut wal akrobin tuh kalau miring tuh. Tapi kalau ke atas, ke bawah, ke samping tuh nggak boleh. Ibu punya kakak 5 ke atas misalkan. Susah semua itu nggak boleh. Kalau sedekah boleh hibah namanya. Sedekah boleh. Gini, yang penting masuk kategori 8 asnaf. Niat itu di hati juga cukup. Dan kadang-kadang kalau kita ngasih saudara sepupu misalkan, dia susah kita, Bu ngeluarin zakat ya buat lu. Zakat itu kan kotoran, Bu. Menghinakan dia sebenarnya. Iya kan? Sisa kan? Kotoran gitu. Kalau misalnya gabah tuh ya ini ya, gabah digiling, jadi beras kan. Ini kulit padinya yang dibuang, kotoran sebenarnya itu. Nah, untuk etika saja nggak ditunaikan zakat. Cuma kita Ustaz saya pengen bantu dia. Cuma yang ada cuma dana zakat. Dana yang lain udah saya kasih ke saudara-saudara dekat lagi. Ini agak jauh Ustaz. Nah, kalau saya nyumbung zakat, saya kasih ente dari dana zakat, tersinggung dia, nggak mau makan dia. Nah, tapi ya jadi niat kembali kepada hati masing-masing. Gitu ya. Tapi yang pasti nggak boleh ke atas, ke bawah, ke samping. Kalau miring, keponakan jauh dari satu nenek yang ini, itu boleh. Gitu ya. Gitu ya, Bu. Kalau ini juga tergantung akad. Nah, akad ini ada yang diniatkan, ada yang dilafalkan. Ini semua ulama sepakat ya bahwa niat itu dalam hati, benar ya? Niat sholat itu dalam hati, Bu. Wa talafaduhu sunnatun. Ngucapin niat sholat itu sunnah. Imam Syafi'i itu mengatakan sunnah. Ya. Tapi yang madhabnya Syafi'i maksudnya. Tapi sepakat semua niat sholat itu dalam hati. Sama, niat zakat itu dilafalkan itu sunnah. Nawaitu an uhriza zakatal mali an nafsi fardulilata itu sunnah. Niat zakat itu di hati. Jadi kalau kita nggak ngucapin, itu nggak ada masalah. Paham nggak? Nggak ada masalah. Yang penting kita tahu tuh bahwa kita tuh ngeluarin zakat gitu. Dan dipastikan yang menerimanya itu 8 asnaf, 8 golongan tadi. Fakir. Fakir tuh ini, kalau fakir ini jobless, Bu. Kerjaan nggak punya, duitnya nggak ada, atau dia punya kerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhan dia. Misalkan kebutuhan standar orang makan di Tangsel ini, itu misalkan sehari 60.000, dia punya pendapatan 20.000, maka dia fakir. Enggak, kebalik. Kalau fakir itu jobless lah, nggak punya kerjaan tapi punya kebutuhan. Kalau miskin yang kedua nih, miskin itu dia punya pendapatan tapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan standar. Nah, ini miskin. Kalau fakir ini jobless dia. Jobless tuh nggak punya kerjaan, nggak punya pendapatan. Itu fakir namanya. Paling rendah dari tingkat kemiskinan itu paling rendah itu namanya fakir. Kalau miskin itu dia punya pendapatan tapi pendapatan tidak mencukupi kebutuhan standar dia. Misalkan kebutuhan dia makan standar nih, bisa hidup di Tangsel itu misalkan 60.000. Dia punya dapat 20.000 sehari, maka dia miskin. Kemudian amil, pengelola lembaga zakat. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf ini ada mu'alaf yang udah jadi, ada yang lagi dibujuk rayunya. Lagi dibujuk hatinya. Makanya kalimatnya wal mu'allafatu qulubuhum. Orang yang sedang dibujuk hatinya untuk supaya tertarik sama Islam. Nah, kemudian ada lagi namanya riqab, hamba sahaya. Ada lagi namanya Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Orang nih dari Surabaya naik kereta, Pak. Bu, pas naik kereta kecopetan, handphone hilang, dompet hilang, saudara nggak punya di Jakarta yang bisa di. Nah, dia datang ke amil zakat, boleh dia dapat duit tuh. Namanya orang yang sedang dalam perjalanan, Ibnu Sabil. Nah, ada lagi yang terakhir fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, sekarang kata ulama kontemporer, fisabilillah ini bukan orang yang dalam perang, Ustaz, karena sekarang kondisinya tidak perang. Ustadz miskin, ya kan? Ustadz yang masih kurus, ya kan? Yang pakai sepeda, yang rumahnya roboh, nah itu bisa
bantu dari jatah fisabilillah. Orang yang berjuang menegakkan kalimat Allah itu kan nggak mesti pakai pedang. Dakwah juga mendapatkan kalimat Allah. Ya. Jadi kalau bangunan itu bagusnya anfiku, infak atau wakaf. Kalau zakat ini lebih kepada orangnya, Bu. Nah, kalau ibu mau ngasih makannya, misalkan ini santrinya gratis dan udah dipastikan fakir miskin semua, maka itu boleh ibu dari dana zakat. Karena zakat itu hanya untuk lebih identiknya dengan orangnya gitu loh. Ya fakir miskin gitu kan. Ya pokoknya kebutuhan hidupnya lah. Tapi kalau kebangunan kayak masjid, kayak asrama itu bagusnya infak atau wakaf. Tapi kalau ibu mau tetap bantu ke pesantrennya, bangunannya ibu ngeluarin infak atau wakaf, makanannya boleh dari dana zakat. Zakat ini kan charity rata-rata kan. Rata-rata kan fakir miskin kan charity kan rata-rata. Ngasih makan kan. Gitu. Makanya hadir lembaga zakat untuk supaya bikin tidak hanya charity tapi ada pemberdayaan. Gitu. Nah, cuma kalau ke bangunan sayang Bu, orangnya lapar, bangunannya kita bagusin gitu. Nah, kalau mau ibu mengeluarkannya infak atau wakaf kalau untuk bangunan. Walaupun ada beberapa fatwa ulama yang mengatakan kalau zakatnya banyak, infaknya sedekahnya sedikit atau wakafnya boleh, tapi tidak mengurangi esensi bahwa orang fakir miskinnya tetap harus dibantu gitu. Jangan menzolimi harta fakir miskin dibangun untuk masjid. Ngerti nggak? Fakir miskinnya masih banyak tapi didahulukan sama panitia zakatnya untuk bangun masjid. Nah, ini kan. Masjid itu kan beda-beda. Ada sebenarnya masjidnya itu sudah layak tapi pengen lebih bagus kan gitu. Nah, makanya utamakan kalau bangun masjid itu dari wakaf atau infak. Gitu. Ya. Kenapa? Oke. Okay. Kalau niat emas itu untuk perhiasan nggak wajib zakat. Ibu mau 2 kilo juga dipakai tiap hari juga sampai bongkok sampai ini nggak. Tergantung niat. Hah? Iya, yang dipakai sehari itu nggak wajib zakat. Jadi kembali ke niat, kita beli emas ini untuk perhiasan apa untuk naruh harta. Ya. Kalau untuk perhiasan supaya kita terlihat cantik itu bertahun-tahun walaupun harganya 80 kilo gitu. Ya beratnya 80 kilo nggak wajib. Karena niatnya kan ada tuh di daerah Thailand ya, yang emasnya dilintarin di leher tuh. Nah, itu nggak wajib. Niatnya kembali niat. Tapi kalau ibu niatnya naruh harta, simpenan supaya kalau duit kan turun harganya inflasi gitu. Kalau emas kan naik. Nah, itu udah niatnya ke ini. Makanya salat zakat itu kan an-nama, nilainya bertambah. Kalau perhiasan kan walaupun nilainya bertambah, kita nggak mikirin itu ya. Contoh mas kawin yang diberikan suami. Sampai kapanpun mungkin yang akan menjual tuh nanti anak saya kalau saya udah meninggal, anak saya. Karena itu niatnya saya berhiasan aja, kenang-kenangan dari suami gitu. Kayak cincin pernikahan tuh, kan gitu niatnya. Maka itu tidak termasuk. Selama niatnya perhiasan untuk keindahan, kecantikan enggak. Tapi kalau niatnya investasi baru itu kena zakat emas. Gitu. Kalau kendaraan enggak wajib. Karena dia tidak an-nama. Tidak berkembang nilainya. Nurun. Jadi kalau kita punya Mercy, punya Alphard enggak wajib. Sekalipun banyak. Kecuali dia direntalin hasil rentalnya. Karena dia tidak berkembang. Pokoknya salah satu syarat harta yang wajib zakat itu ada an-nama, punya nilai investasi. Mobil itu tidak punya investasi, kecuali mobil klasiku. Misalkan mobil peninggalan Soekarno satu-satunya. Kolektor nyari nih, harganya semakin tahun dulu beli 60 juta, sekarang udah 800 juta misalkan. Nah itu harus zakatin, karena ada nilai an-nama. Jadi harta-harta yang wajib zakat itu salah satu syaratnya adalah an-nama, punya nilai investasi, berkembang nilainya, harganya. Gitu. Ibu cincin, tahu nggak cincin? Kalau cincin itu kemudian tiap tahun harganya naik, wajib zakat itu. Cincin walaupun bentuknya bukan emas ya, cincin batu kayak apa delima, kayak pebacan gitu. Kalau tiap tahun kemudian harganya naik itu wajib dizakatin. Kalau nyampe nisab. Gitu. Oke, ada lagi? Ya. Surat berharga, sukuk gitu ya.
Pertama kalau sukuk itu kan dia kayak usaha ya Bu ya. Kan ada dividennya, ada untungnya, maka itu seperti zakat perusahaan. Nanti tiap tahun dapat untung berapa? Dari keuntungannya. Ya kalau nggak nyampe ya nggak wajib zakat. 85 gram emas untuk 1 tahun. Kalau nilainya nggak kurang dari situ nggak wajib. Tabungan juga gitu. 85 gram emas itu sekitar berapa? 45 jutaan ya? Hasil. Karena itu seperti kayak ibu usaha kan? Investasi kan? Nah, iya. Karena ibu kan bukan naruh uang, tapi mau ngincernya nyari untungnya kan? Kecuali ibu naruh uang. Uang saya daripada taruh di bank, nggak, ini saya taruh di situ. Kayak deposito itu sama. Kena. Karena nilainya bertambah. Deposito kan kita naruh 500 juta, tiap bulan dapat kan? Kan itu berkembang namanya. Annama, duitnya nambah nilainya. Pokoknya kalau harta itu nggak berkembang, nggak wajib. Makanya ibu nih punya tanah di sini nih, buk misalkan ya. Anggur itu tanah, itu wajib dijakati setiap tahun. Kenapa? Karena tanahnya bertambah nilainya. Dulu waktu beli 500 juta, sekarang udah 1 miliar. Nah itu zakatnya. Mirip sama-sama investasi. Cuma kalau depositonya konven itu kan udah lain tuh. Jadi kalau depositonya syariah ya masuknya zakatin. Karena innallaha la yaqbalu thayyib illa thayyib. Allah itu baik dan Allah hanya menerima yang baik-baik aja. Dari yang hasil riba jangan zakatin, orang itu udah riba itu teorinya. Ya, kecuali kalau ibu niatnya emang itu nyari untung di situ. Tapi kalau ibu naruh duit, itu dari nilai. Karena ibu nyimpen kan. Ibu nyimpen duit. Nah, tapi kalau ibu investasi, maka ibu dari keuntungan investasinya itu. Tergantung niat, tergantung niat. Gitu. Nah, ini kenapa dalilnya ada seorang nenek-nenek datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tuh punya emas 100 gram, peninggalan suami saya. Rumah saya jelek. Anak-anak saya juga miskin, Ustadz. Harta terbaik saya cuma emas 100 gram. Datang ke Rasul. Ya Rasulullah, apakah saya wajib ini nenek-nenek ngeluarin zakat ini? Kata Rasul, wajiblah, Nek. Kan melebihi nisab 85 gram emas. Kata nenek tersebut balik nanya, Rasulullah dari mana saya bayar zakatnya? Saya ini paling miskin, itu harta terbaik saya. Kata Rasulullah sambil tersenyum, ya jual Nek buat bayar zakatnya sampai nggak nisab lagi. Jadi kalau di bawah 85 gram emas nggak wajib lagi. Saking wajibnya bayar zakat, karena emasnya bertambah nilainya. Gitu. Itu saya kira cukup, udah jam 11. Ya, benarnya dari Allah, salahnya dari pilihan saya pribadi. Hadallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama Allah, kami bersyukur atas ilmu nasihat dan doa. Semoga kita semua dapat memiliki ibu-ibu dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oke. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya mulai ma'budullah, salli wa sallim wa barik ajmain, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimika sultani. Allahumma ij'alna niyatana niyatal mukhlisin wa du'ana du'al maqbulin wa qira'atana qira'atal dzakirin wa salatana salatal hasiin. Ya Allah, jadikanlah niat-niat kami ini ya Allah dalam beribadah ini, niat yang penuh dengan keikhlasan ya Allah. Salat kami termasuk salat yang khusyuk, zikir kami termasuk zikir-zikir yang diterima oleh Engkau ya Allah. Jauhkan kami dari sifat ria dan sombong ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar senantiasa berada dalam naungan-Mu dan ridha-Mu ya Allah. Allahumma hasil maksudana wa matubana wa muradana fi dunya wa akhirah. Semoga apapun rencana kami, cita-cita kami, keinginan kami, ijabah ya Allah, buktikan kepada kami ya Allah. Jika kami memilih jalan kebaikan, Kau akan memberikan kebaikan pula buat kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah, jadikanlah kebaikan yang kami lakukan dengan mengaji ya Allah menjadi kebaikan pula buat orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, seperti mana Engkau telah menyayangi Nabi Muhammad SAW.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, dengan berkat bulan Ramadan ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau menghamparkan ampunan di bulan suci ini. Maka jadikanlah kami di antara hamba-hambamu yang Kau ampuni. Allahumma hdina bima rajautana ya muhawwilal hal wal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan kami mampu melaksanakannya. Ya Allah, tunjukkanlah jika memang pengajian ini mengandung mutiara-mutiara iman, ya Allah, ilmu-ilmu agama yang kami terima, ya Allah. Maka mampukan kami untuk bisa melaksanakannya, ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jika yang batil itu batil, ya Allah, dan kami diberikan kemampuan untuk menghindarinya, ya Allah. Allahumma anta syafi la shifa ila shifauka shifa la yughadiru ila saqam. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di antara kami, ya Allah. Wabil khusus kita Rusdiwinda binti Sutarman, ya Allah. Bismillah wa qudratihi min syarri ma yajidu wa hadir. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah, jadikan ia sedia kala menjadi orang yang sehat, sibuk dengan ibadah dan takwa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, semoga kami diberikan kesempatan, kemampuan untuk bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan ya Allah. Sehingga kami mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Karena Ramadan itu adalah sesuatu yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, yang menjadikan iri umat-umat Nabi lain ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Terima kasih atas kehadiran Ibu. Kami mohon maaf